mukanya berkerut Iya, iya, kayak iya. begitu itu baru semalam tadi pagi saya ketemu sama beliau tuh itu apa namanya udah mukanya udah berubah saya udah tidur nyenyak tadi malam Bu katanya karena memang apa ya Begitu. kita dianugerahin alam yang luar biasa kita punya sungai Bu ada sungainya ada air Iya, terjunnya iya, iya. sungainya juga sungai belerang gitu kan udaranya bersih dingin Iya. rumput-rumput tinggi pohon-pohon tinggi banyak gitu jadi memang di sana tuh saya kalau pagi-pagi apa lihat keluar jendela kamar saya di atas gitu kan paling atas bisa lihat semua gitu tuh aduh surga di mana ini kalau ibarat kalau apa di Islam itu nikmat Tuhan mana lagi yang mau didustakan kayak gitu Iya, kan benar. Ar-Rahman Iya, enak iya, iya. apalagi Jadi, ya yang kamar-kamar yang di lembah itu lihat jendelanya udah langsung sungai tuh ke bawahnya kita oke, nggak pakai IMB jadi, IMB Heeh. solusinya Jadi selain ketemu ibu di Tangerang sesuai jadwal, kita bisa langsung ibaratnya kayak walk in gitu di teater gitu ya, Bu. ya boleh, boleh. Heeh, heeh. Cuman kan kalau nggak ada saya kan sayang kayak Oke, gitu baik. kan. Baik, baik. Paling ketemunya sama ini tuh janjian aja pas saya di sana gitu kan ya. Pasti kan saya ada kala saya online gitu. Kalau di teater biasanya ada Iya. online, ada yang Oh, datang ya. Paling nggak kan masih bisa ketemu oke. saya Iya. sejam 2 jam gitu ngobrol di bawah terus duduk-duduk. Ah udah. Iya, 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 iya. Misalnya yang sudah berangkat itu sih happy banget tuh di pinggir sungai itu. Aula kita itu udah karena memang Iya. suara itu Iya, semua iya. kan apa ion-ion negatif dari loncatan air itu benar-benar ngisi energi kita tuh fully charge gitu loh. Itu coba Oke, baik. Baik, terima oke. kasih Bu Sinta. Mungkin Saya udah nanti jam atur 10, dengan ha-ha, Mbak Ati ditunggu ya. ya. Ha-ha, ha-ha. Buat Terima sahabat-sahabat semua lihat kasih. di kolom chat ya. Ha-ha, di kolom chat itu ada chatnya, nomor chatnya Bu Ati. Itu admin saya. Jadi yang mau apa namanya, mau konsultasi, mau ketemu, mau sekedar duduk-duduk, saya ajarin meditasi boleh kayak gitu di sana gitu. Karena Wah, benar-benar hawanya itu sangat mendukung banget kita untuk bermeditasi cepet masuknya kalau orang-orang yang udah pernah ke sana itu cepet cepet husuknya gitu loh itu apalagi kalau udah ikut camp nanti dibimbing sama Pak Wisnu saya gitu kalau Pak Jarot nggak meditasi Pak Jarot olah nafas jadi untuk orang-orang yang nggak bisa meditasi itu olah nafas sama Pak Jarot gitu kan itu cuman saya sedang ngajarin meditasi karena sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kita dapat tenangnya kita dapat sehatnya kita dapat sadarnya kayak gitu itu sih oke. Terima kasih sahabat semua. Kita buka ya. Sudah hadir semua di siang hari ini yang cerah ceria. Saya kelihatan nggak ya? Apa ngeblur ya? Apa agak gelap ya? Udah nggak apa-apa ya. Nggak perlu sayangnya ya. Pokoknya di suara. Lihat pemandangannya aja dah. Nah, kayak gitu. Jadi bisa merasakan energinya nih. Saya transfer lewat Zoom ini. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat keren gitu dengan dokter awet muda. Bekennya itu disebut dengan dokter awet muda, channel YouTube-nya, kemudian Instagram, TikTok, Twitter itu semua dokter awet muda, brandnya beliau gitu. Tapi sebenarnya nama beliau adalah Dokter Ali Azhar. Beliau dokter beneran ya. Dokter ini lulusan dari Trisakti. Kadang-kadang kan di dunia maya tuh banyak orang mengatakan dirinya profesor, doktor, dokter kayak gitu tuh kadang-kadang hanya apa titel-titel yang dia sematkan gitu kan. Saya punya teman profesor juga ternyata bukan bukan profesor yang dari pendidikan gitu, tapi profesor yang dia taruh sendiri. Suka-suka saya dong, saya mau pakai nama apa katanya gitu tuh. Itu ada, tapi ini beneran seorang dokter dan saya bahagia sekali saya tidak belum lama mengenal beliau gitu tapi saya mengikuti semua channel YouTube-nya dan yes, saya ketika ketemu beliau pertama kali itu seperti seorang anak terlonjak-lonjak gitu kayak dapat mainan baru gitu dikasih hadiah baru gitu karena semua yang saya lakukan di camp kayak gitu di camp kesembuhan holistik di Ciater itu semua ternyata itu termasuk di dalam protokol cancer yang dokter awet muda ini jabarkan kayak gitu dan
Beliau sudah jadi dokter dari tahun 2004 gitu. Kira-kira kita sebaya gitu karena beliau juga eh, apa angkatan saya 96, beliau berarti 95 mungkin. Karena kami beda setahun gitu. Nah, cuman karena saya bukan dokter gitu kan, saya psikolog dan mendalami kesehatan holistik gitu kan, jadi saya nggak bisa speak up seberani beliau kayak gitu. Udah hadir ya dokter Ali ya. Saya tidak berani ngomong se 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 vulgar beliau gitu. Tapi kalau beliau benar-benar wow. Apa yang beliau sampaikan itu semua by data, by riset gitu kan. Jadi nggak asal ngomong, nggak asal jeplak sahabat semua. Itu yang saya salut gitu sama dokter awet muda ini, dokter Ali ini benar-benar saya berbahagia sekali karena benar-benar jadi apa kayak apa ya kita berada di dalam frekuensi atau vibrasi yang sama gitu sehingga dipertemukan dan tidak lama setelah itu beliau juga hadir di camp kesembuhan holistik dan membimbing kemarin di camp 15 itu sempat datang saya appreciate banget gitu baru kenal baru telepon-teleponan tapi beliau mau hadir ke kami gitu karena banyak orang yang mengatakan gitu kalau lihat Medan menuju tempat kami itu ini nggak salah ini tempatnya Bu Sinta nih. Kamu ditipu kali ya. Kadang orang dari Amerika datang gitu kan, diantar gitu kan. Untungnya kami jemput gitu. Kalau nggak dijemput mungkin udah dibilang ditipu gitu. Karena memang kami melewati tempat-tempat yang sepi gitu untuk ke tempat kami gitu kan. Tapi ketika udah sampai di sana, kita menemukan surga di tengah Ciater itu yang ah, keren banget gitu. Saya juga bahagia sekali mendapatkan tempat itu dan sekarang bisa terrealisasi menjadi camp kesembuhan holistik. Alhamdulillah ada Pak Jarot di situ, ada Pak Wisnu. Pak Wisnu adalah coach self love awareness gitu kan. Jadi kita menuju ke dalam melalui jalan cinta kepada diri sendiri. Beliau mungkin tidak terlalu terkenal di Indonesia, tapi beliau tuh sudah kaliber internasional. Sahabat kalau mau ikut ke apa? Sahabat kalau mau ikut kelasnya itu sudah di harga 20-an juta kayak gitu kan. Tapi beliau hadir dengan humble-nya di apa di camp itu membimbing kita semua 3 hari, dampingin kita semua dan banyak orang yang merasa tercerahkan dengan beliau gitu sahabat semua. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan rumah Samasta ini adalah Samasta sesuai namanya semesta itu adalah milik kita semua gitu kan. Jadi saya benar-benar welcome kayak gitu mau punya duit saya perlakukan sama tidak ada apa namanya kalau yang datang VIP terus saya ada-adain gitu terus yang datang nggak bayar saya ini kan kayak gitu saya abaikan gitu tidak semua saya peluk yang sama semua saya layani yang sama semua saya beri senyuman yang sama itu sahabat. Jadi ini adalah rumah kita semua, rumah kesadaran, rumah kesembuhan holistik. Semoga menjadi rumah kesembuhan holistik bagi kita semua. Gitu. Oke, tidak panjang kata, kita persilahkan Dokter Ali Azhar untuk membuka mindset kita tentang cancer. Itu hal yang paling menakutkan gitu. Kalau orang sudah divonis cancer gitu kan, sahabat seakan-akan dunianya runtuh gitu kan. Padahal nggak harus seperti itu, sahabat. Kalau sahabat baca buku pesan cinta gitu kan, bahwa semua sakit itu adalah ada pesannya kayak gitu dan betul-betul bahwa tidak pernah tertukar antara sakit A, sakit B, sakit C itu emosinya apa. Bahkan sama-sama cancer dia ada di mana sakitnya itu apa namanya ini gitu loh apa namanya sakitnya kansernya ada di mana itu benar-benar memberikan pesan cinta tersendiri mau sakitnya di otak kansernya di otak di apa di organ kelamin di payudara maupun di prostat misalkan atau di paru-paru itu semua memiliki pesan cinta tambahan selain dari kanker itu sendiri dan apakah semua itu harus di kemo apakah semua itu harus dioperasi apakah semua itu harus di radiasi gitu kan. Nanti dibedah dengan lugas dengan hebatnya oleh dokter Ali ini gitu kan buat kita oh oh kayak gitu kan kayak orang bego gitu padahal apa namanya bahwa mungkin seringkali kita hanya dokter minded, rumah sakit minded, padahal banyak sekali pengobatan yang bisa kita lakukan untuk melawan kanker ini. Dan buat yang nggak cancer, jangan jangan kemudian kecil hati, duh serem banget ya materi siang ini. Enggak, protokol cancer yang nanti dokter Ali paparkan itu juga bisa kita lakukan sebagai orang sehat, sahabat, supaya
tidak kena cancer maupun penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Dan ternyata itu sudah menjadi habit pola hidup yang nggak 100% lah ya, masih masih tadi bawa roti, tadi masih mampir ke Imah Kopi, makan Lembang kayak gitu. Masih lah kita makan-makan yang manis itu gitu kan. Tapi paling tidak tuh 80% apa yang beliau paparkan itu sudah menjadi habit atau way of life di dalam keluarga kami di dalam camp kesembuhan holistik. Oke, silakan Dokter Ali, waktu dan tempat saya persilahkan. Yuk sahabat semua, kalau boleh Assalamualaikum. dibuka Zoom-nya biar kita apa kameranya biar kita berinteraksi. Oke, silakan Pak Dokter. Masih di mute Pak. Nah, Ya, terima kasih Ibu Sinta atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Eh, Salam kenal, saya Dokter Ali, terkenalnya di TikTok ya, Dokter Awet Muda. Tadi malam kita bahas kanker sebenarnya setiap hari Jumat. Setiap setiap hari saya bahas penyakit degeneratif ya. Senin itu mengenai lambung, GERD, gastritis, kembung, begah, mual, termasuk gangguan kecemasan. Selasa, Selasa itu kita bahas tentang darah tinggi, normal lagi gimana ceritanya, bisa. Rabu kita bahas diabetes tipe 2 normal lagi, gampang, dijamin lagi ya. Hari Kamis kita bahas autoimun, normal lagi gimana. Tidak ada pengobatan medis autoimun normal lagi, nggak ada, Bu. Ibu pakai autoimun itu kalau kena autoimun itu pengobatannya selamanya. Karena yang diobati itu gejalanya, bukan sebabnya. Makanya minum obat terus kan. Dan kalau Bapak Ibu minum obat tambah autoimun, tambah parah sakit autoimunnya, saya jamin. Next, Jumat itu kita bahas kanker. Saya sudah live 1 tahun 5 bulan di bulan Januari ini. Jadi yang Jam kanker membaik berapa? lagi, Jam yang berapa, Dok? jam 19.30. Ya 19.30. Kadang saya nunggu azan Isya ya. Jadi kira-kira jam 19.40 atau 19.50 mulainya. Ya, jadi bikin masyarakat Indonesia sehat. Ilmunya gratis, Bu. Ya, jadi ini saya tahu nih nanti saya bakal diserang sama orang-orang pabrik obat, tukang obat, saya tahu, Bu. Karena saya belajar sejarah ya, Bu. Saya belajar sejarah. Orang-orang medis yang speak up mengenai kanker nggak pakai kemo, Bu, di seluruh dunia, Bu, diserang, Bu. Seperti misalnya ada profesor di Inggris, dia menyarankan, dia penelitiannya bilang bahwa orang yang anak-anak habis vaksin MMR itu jadi autis. Ada, Bu. Dia meneliti sendiri, lihat sendiri di rumah sakitnya dia sendiri. Berarti itu buktinya benar kan? Dia speak up mengenai gitu, Bu, mengenai habis divaksin MMR bisa autis, langsung diserang, Bu, sama seluruh dunia diserang. Sehingga apa? Sehingga profesor itu kehilangan pekerjaan dia. Bayangin, Bu. Sampai dia nggak punya, sampai dia tidak diterima di dimanapun. Karena diserang pribadinya. Bukan diserang ilmunya, diserang pribadinya, Bu. Sehingga dipecat ya. Itu salah satu contohnya. Di Amerika juga ada Dr. Gerson, Bu. Itu hidup tahun 1800 sampai 1950-an. Ngobatin kanker, Bu. Pakai jus, pakai kopi enema, Bu. Di penjara, Bu. Sampai itu si apa namanya si pasien yang sembuh karena kanker bikin camping di sekitar penjara mau mengeluarkan Dr. Gerson coba. Jadi pribadi diserang, Bu. Ya, kemudian makanya Dr. Gerson sekarang sama anaknya dan cucunya itu sekarang prakteknya bukan di Amerika, prakteknya di Meksiko. Ya. Ada lagi dokter-dokter seperti Dr. McCullough itu yang anti vaksin COVID. Dr. McCullough yang anti vaksin COVID, Bapak Ibu, itu juga dipecat dari itunya, dari apa namanya, dari koleganya. Dia dokter jantung, Bu.
Cuma dia speak up, vaksin COVID ini bahaya, dipecat, Bu. Bukan dilihat dulu ya, apa yang diomong dilihat dulu, kemudian dikonfirmasi pakai penelitian ilmiah. Mestinya begitu kan? Kita kan sebagai orang ilmiah kan mestinya jangan ngancem-ngancem pribadi kan. Kita kalau mau diskusi, mau argumentasi, mesti melihat data kan. Datamu apa? Data saya gimana gitu loh. Datamu bohong nggak? Data saya bohong nggak gitu kan? Mesti kita lihat kan. Ya, namanya dunia, Bu. Makanya saya, protokol saya, Bapak Ibu, nggak bayar, Bu. Saya nggak buka klinik, saya nggak buka rumah sakit. Ibu kalau mau ngeliat protokol saya gratis ada di YouTube, ada di Twitter. Jadi Bapak Ibu nggak bisa serang saya kan? Mau serang apanya? Mau serang ide saya di YouTube nggak bisa kan? Kalau mau blokir Twitter saya nggak bisa juga. Elon Musk itu di Twitter anti blokir, Bu. Ya, eh, ada satu perusahaan media mau blokir TikTok coba. Gara-gara TikToknya itu freedom of speech, kebebasan bercerita di Twitter itu mau diblokir sama media. Elon Musk nggak mau, ya. Sampai semua media-media itu menarik iklannya dari Twitter, Bu. Gara-gara Elon Musk nggak mau diblokir-blokir ngomongan begitu. Ya itulah Bapak Ibu. Makanya omongan saya mau diblokir, silahkan kalau bisa. Ya, jadi nanti saya bakal diserang, Bu. Saya tahu sudah diserang, so saya siap-siap lah. Ya, siap-siapnya apa? Saya nggak praktek, Bu. Kalau saya praktek, Bu, tempat praktek saya pasti ditutup, Bu. Karena melanggar lah, nggak sesuai etika lah, bla 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 bla. Diserang pribadinya, Bu. Makanya saya nggak buka, buka praktek, Bu. Dan ya, Bu, ilmunya saya itu gampang dipahami seperti memahami pelajaran SD kelas 5. Gampang dipahami, Bu. Bapak Ibu tidak perlu jadi dokter, tidak perlu jadi perawat, tidak perlu jadi praktisi medis untuk mengerti apa yang saya omongin. Nggak usah. Kalau Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia, pasti paham apa yang saya ngomong, pasti. Ya, karena sebegitu mudahnya dipahami, Bu. Karena saya memang belajar juga presentasi, Bu. Saya itu belajar presentasi, Bu. Jadinya saya tahu Bapak Ibu itu eh, eh, lebih mudah menangkap presentasi seperti apa. Saya tahu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat apa namanya video saya kan dada ke atas kan, bukan begini kan Bu, bukan begini kan Bu, dada ke atas kan, itu ada tujuannya Bu, ada tujuannya ya. Jadi bukan kalau orang presentasi begini kan, mukanya doang kelihatan kan, itu nggak boleh Bu. Ibu kalau ada orang presentasi begini ya, kalau Ibu meeting begini doang, kelihatan muka, itu jadi lebih capek Bu melihatnya, karena kelihatan Ibu eh, seperti apa ya? Seperti dideketin tuh sama orangnya di depan muka begitu kan? Kan capek, Bu. Secara fisik, secara batin, secara psikis capek, Bu. Makanya ada orang kemarin waktu kita lockdown COVID ya, semua pada meeting online kan? Itu meeting online itu kok kayak capek gitu ya. Padahal cuma meeting doang. Kenapa? Karena pada begini semua mukanya. Ya, sampai cara presentasi pun saya tahu, Bu. Jadi tenang aja, Bu. Ya, jadi itu dia. Jadi protokol kanker ya. Nah, ngomong sejarah dulu nih. Sejarah ini saya tahu kanker ini dari kapan? Saya tahu kanker Bapak Ibu itu dari tahun 2015. 2015 Bu, berarti 9 tahun yang lalu saya udah belajar kanker. Kalau saya mulai bulan Agustus 2023, berarti itu 8 tahun yang lalu saya udah tahu kanker. Cara ngobatinnya gimana udah mulai belajar saya. Bukan kemo. Ya, kenapa? Kenapa dokter awet muda, dokter Ali ini kok mm, eh, menyarankan orang kena kanker nggak pakai kemoterapi? Karena saya lihat video, nama videonya adalah dokumenter ya, nama videonya adalah The Truth About Cancer, yang sebenarnya tentang kanker. Ya Bapak Ibu. Jadi itu tahun 2015. Pada saat itu ada 8 episode Bu dokumenter. Saya baru nonton video yang pertama, kepala saya pusing, Bu. Kepala saya ini puyeng. Kok begini ya?
orang, semua pakai obat dan kadang-kadang apa namanya obatnya bohong-bohongan, Bu. Obatnya bohong-bohongan, Bu. Kenapa? Manipulasi data pada saat penelitian ilmiah. Jadi jangan ngomong ke saya, obat ini bagus karena penelitian ilmiahnya bagus. Please don't. Itu data bisa dimanipulasi. Tukang obat begini mau kerjanya nih, pabrik obat. I know. Buktinya apa? Buktinya apa? Obat itu belum tentu bagus. Buktinya apa? Buktinya kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia atau di website FDA, itu banyak obat-obat yang ditarik dari peredaran karena bikin bahaya. Apa itu artinya? Artinya pabrik obatnya nggak bohong kan? Pada saat bikin obatnya kan aman. Safety studinya apa studi keamanan obat aman tuh, aman, 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 aman. Ngibul kan? Makanya ditarik sama FDA kan? Ini makanya Bapak Ibu saya suka sebel ada orang medis itu suka naif ya. Mentang-mentang ada sesuatu obat atau sesuatu pengobatan, jurnal ilmiah sudah ada. Ini berarti nggak ngerti sejarah kedokteran. Sejarah kedokteran pabrik obat ngibulin-ngibulin begitu. Banyak, Bu. Seperti contoh nih yang real nih, contoh real. Talidomid. Obat apa tuh talidomid, Bu? Talidomid itu adalah obat mual tahun 1950. Pada saat ibu-ibu hamil, itu kan mual kan? Minum obat apa? Minum obat talidomid. Coba. Tahu Bapak Ibu obat itu bisa ngapain? Obat itu bisa bikin bayi-bayi lahir cacat semua. Coba. Safety studinya ada? Kagak ada, Bu. Udah dikeluarkan coba obatnya. Itu baru satu, Bu. Banyak, Bu, yang begini. Tukang obat, pabrik obat nih ngomong suka sembarangan. Metode kanker saya katanya nggak ada jurnal ilmiahnya. Jurnal ilmiah siapa dulu dong? Kalau jurnal ilmiah pabrik obat, ya nggak ada lah. Mana ada pabrik obat kasih kunyit untuk kena kanker? Nggak pernah ada, Bu. Tukang obat ini yang obatin kanker, ditanya apakah kunyit bagus buat orang kena kanker? Oh, nggak bagus itu. Tidak ada jurnal ilmiahnya. Kata siapa? Ada jurnal ilmiah nutrisinya. Cuma, cuma tidak bisa dibikin seperti pabrik obat yang jurnal ilmiah yang apa namanya, yang golden standard. Apa itu? Jurnal ilmiah golden standard. Yang pertama mesti randomize, mesti acak. Yang kedua mesti multi study, multi center. Pengikutnya banyak dan banyak studi centernya. Yang ketiga double blind. Nggak tahu ini orang makan makan yang A atau yang makan B. Double blind, nggak tahu. Yang kedua randomize, yang ketiga multi center. Ini penelitian ilmiah standar ilmu medis. Kunyit nggak bisa begitu, Pak. Kenapa, Bu? Nggak bisa begitu. Karena kunyit ini kalau dibikin suplemen tidak bisa dipatenkan. Tidak bisa dipatenkan, Bu. Sehingga pabrik obat kalau bikin suplemen kunyit, uangnya nggak ada. Uangnya sedikit. Kenapa? Nggak bisa dipaten. Kenapa? Kunyit itu dari alam. Semua yang dari alam tidak boleh, tidak bisa dipatenkan. Pabrik obat rugi kan? Sudah mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta dolar untuk bikin penelitian ilmiah multi-center randomized double blind, tapi uangnya nggak ada, uang sedikit. Rugi kan, Pak? Makanya gimana pabrik obat itu? Pabrik obat itu niru-niru seperti kunyit, bikin molekul baru. Bikin molekul baru di laboratorium. Namanya obat. Kalau obat molekul baru boleh dipatenkan. Kalau dipatenkan, orang lain mau beli, bayar patennya. Begitu loh, Bu. Industri obat. Tidak pernah ada, Bu, mengakui kunyit, mengakui lemon, mengakui apa namanya lengkoas, nggak pernah ada, Bu. Dan tidak pernah bikin kayak begitu. Karena uangnya nggak ada. Jadi ini adalah ketimpangan ilmiahnya medis, ya. Mentang-mentang dari alam,
nuduhnya jurnal ilmiah nggak ada. Ya pasti nggak ada lah, uangnya nggak ada. Jurnal ilmiahnya pasien sedikit. Ya pasti sedikit lah, orang dari kantong sendiri kok. Dari kantong sendiri loh Bu. Itu orang-orang yang jurnal ilmiah gitu. Kantong sendiri Bu. Bukan pabrik obat yang banyak duitnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu. Di penelitian ilmiah itu ada namanya etika penelitian. Etika penelitian. Apa itu maksudnya? Kalau penelitiannya cuma berdasarkan asumsi, tidak ada disupport dengan obat-obatan yang bisa ngobatin penyakitnya, tidak diluluskan. Tidak boleh lanjut maksudnya. Coba Bu. Jadi semua penelitian itu yang di jurnal-jurnal ilmiah Lancet dan lain-lain, misalnya penelitian let's say vitamin D contohnya. Penelitian vitamin D contohnya. Buat penyakit let's say contohnya penyakit jantung koroner contohnya. Tidak boleh Bu, vitamin D aja diteliti untuk orang sakit jantung. Nggak boleh. Kenapa? Ini masih asumsi katanya. Mesti didampingi dengan obat. Baru boleh dimasukin. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalaupun kalaupun penelitiannya bagus, mesti dibilang jelek. Tuh, Bu. Mesti dibilang jelek, baru boleh ditampilkan di jurnal ilmiah ini. Baru boleh tampilkan. Makanya Bapak Ibu kalau cari di jurnal-jurnal yang terkenal Lancet dan lain-lain, itu nggak ada kunyit bisa ngobatin kanker, bagus. Nggak ada, Bu. Mesti digabungkan dengan obat kemo, baru boleh. Aneh kan, Bu? Bapak Ibu, pabrik obat itu kan baru mulai tahun 1900. Iya, pabrik obat itu baru mulai produksi tahun 1900-an. Manusia ini, kita manusia udah dari zaman Nabi Adam kan. Kalau manusia sakit dari zaman Nabi Adam itu, kita berobatnya pakai apa? Pabrik obat suruh bikin dulu. Enggak kan? Dari alam kan? Dari ambil cengkeh, ambil rempah-rempah, ambil daun-daunan, buah-buahan kan? Betul, Bu? Masa kita disuruh pakai obat dulu baru penelitian terbukti? Apa yang nggak jelas ini? Ini namanya bias, Bu. Bias terhadap apa namanya eh, alam, bahan dari alam ciptaan Tuhan itu penelitian ilmiahnya bias. Nggak boleh begini dong harusnya. Ya, mestinya fair dong. Mestinya fair kan? Dulu tuh obat-obat yang kanker kemo gitu kan, waktu penelitian awal kan nggak pakai obat kan, langsung di kemo kan. Kalau kunyit nggak boleh kunyit. Kalau obat boleh, kunyit nggak boleh. Aneh bin ajaib itu. Jadi dari segi penelitian ilmiahnya, ini yang dari alam ini apa namanya ya kurang populer Bu, kurang populer, tidak diakui, ya kan? Ya jelas lah. Profesor itu yang mengakui apa namanya obat, yang mengakui obat dikasih dari pabrik obat. Gimana mau mengakui kunyit? Nggak bisa, Bu. Jadi saya nih mesti pilih jalan lain ini. Jalan lainnya apa? Saya bikin TikTok. Saya bikin TikTok, saya upload di YouTube, saya upload di Twitter. Buat Bapak Ibu masyarakat Indonesia lihat sendiri. Oke, jadi begitu, Bu. Ya, jadi latar belakang dulu ya. Jadi saya tahu ilmu kanker ini tahun 2015 saya nonton dokumenter namanya The Truth About Cancer. Ibu bapak mesti nonton itu. Saya baru nonton yang pertama kali itu, langsung kepala saya puyeng tadi saya bilang kan, kok sekolah kedokteran begini ya? Aneh bin ajaib ya. Khususnya untuk kanker, Bu. Khususnya untuk kanker. Ilmu medisnya kanker ini ilmu medis yang paling tidak masuk akal. Nggak masuk akal, Bu. Kalau dipikir-pikir ya, nggak masuk di akal nih ilmunya. Ibu kalau punya akal, apalagi kalau punya hati nurani ya, nggak bakal melakukan ilmu pengobatan medis untuk kanker, nggak bakal. Kalau punya akal dan hati nurani lah. Kalau orangnya nggak punya akal, nggak punya hati nurani, ya iyain aja lah. Dapat komisi kan?
Betul, Bu? Ampun dah. Jadi akhirnya semenjak itu saya belajar kanker, Bu. Saya belajar ilmu kanker, saya ambil dari seluruh dunia ya, Bu. Jadi protokol kanker itu, Bu, saya ambil dari seluruh dunia, Bu. Bukan protokol kanker saya itu bukan saya mimpi tidur saya mimpi protokol kanker, terus saya bangun-bangun, terus saya bikin live tentang kanker. Bukan, Bu. Saya ambil dari seluruh dunia yang cocok buat masyarakat Indonesia yang maunya gratis, yang maunya mudah, mudah kan, nggak mau yang susah kan. Yang ketiga maunya kalau beli murah. Saya pilihin Bu protokol kanker ini. Ya kebetulan di rumah kesembuhan holistik Samasta udah melakukan sebagian ya. Ya jadi Bapak Ibu itu dia sejarah saya kenapa saya bisa live begini. Bikin Bapak Ibu sehat selamanya. Gratis. Coba Bu. Ya, ya jadi kalau Bapak Ibu belum tahu protokol kanker, saya kasih spesifik di sini ya. Di rumah kesembuhan holistik Samasta juga sudah melakukan. Jadi kita mesti tahu dulu sejarah kedokteran. Sejarah kedokteran. Ibu mesti tahu. Dari dari tahun 1900 Bu di Amerika itu eh, sekolah kedokteran banyak macam Bu. Sekolah kedokteran macamnya banyak. Sekolah kedokteran holistik, sekolah kedokteran tumbuh-tumbuhan, sekolah kedokteran eh, energi meridian, sekolah kedokteran akupuntur, sekolah kedokteran tumbuh-tumbuhan, sekolah kedokteran obat, ada. Semua sekolah kedokteran macam apapun ada, ya. Nah, pada saat itu ada industri obat namanya dari eh, Rockefeller sama Carnegie ya. Carnegie sama Rockefeller itu Bapak Ibu itu bikin pabrik obat. Karena sekolah kedokterannya banyak, dokternya juga banyak kan, yang ilmiah, yang alami kan. Dokter holistik ada, dokter tumbuh-tumbuhan ada, dokter akupuntur ada, dokter energi meridian ada, ya. Dokternya banyak, Bu. Dokter-dokter ini kan tidak pakai obat-obatan kan. Mereka kalau pakai tumbuhan ngobatinnya. Betul. Jadi dokter ngobatinnya pakai tumbuh-tumbuhan. Dulu ada, Bu, sekolahnya, ya. Di Amerika dulu. Ini pabrik obat nggak laku kan? Betul Bu. Dokter semua pakai tumbuh-tumbuhan, pakai jarum-jarum akupuntur, pakai holistik dan lain-lain. Dokter pabrik obat nggak laku kan? Betul. Si Carnegie sama si Rockefeller ini nggak laku Bu. Bikin pabrik obat nggak laku. Terus gimana caranya ya supaya pabrik obat laku? Nah, gimana caranya? Gampang Bu. Ini sekolah-sekolah kedokteran yang pakai obat seperti Harvard gitu kan, itu dikasih uang yang banyak Bu, bilangnya buat buat kemajuan apa namanya sekolah kedokteran. Wede, dikasih hibah uang banyak Bu, uang jutaan dolar dikasih ke universitas kedokteran yang pakai obat. Contohnya Harvard, dikasih gitu kan. Dikasih saya nggak tahu Harvard udah ada belum ya, kayaknya udah ada ya. Ya pokoknya sekolah kedokteran yang pakai obat lah dikasih hibah uang banyak. Sama pabrik obat Carnegie sama sama Rockefeller. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu terima uang, terima uang banyak nih sekolah kedokteran, ada syaratnya kan biasanya kan? Betul. Bapak Ibu, kalau orang tiba-tiba ngasih duit, itu ada syaratnya kan biasanya kan? Ada udang di balik rempeyek kan? Betul. Ya, Bapak Ibu tiba-tiba dikasih uang banyak nih. Nih, gua kasih uang lu ya. Tapi syaratnya A, B, C, D, E, F, G. Betul. Nah, sama Bu. Ini pabrik obat ini ngasih duit ke sekolah kedokteran yang pakai obat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya eh, direkturmu, direkturmu beberapa ganti dengan direktur dari pabrik obat. Boleh? Boleh dong. Oh, boleh, boleh. Terima kasih. Terima kasih uangnya. Oh, silakan. Mau orangnya siapa yang mau masuk ke
ke apa namanya ke dosen-dosen dosen-dosen di sekolah kedokteran ini. Wede, boleh dong, dikasih duit banyak kan? Ya. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya yang diajarkan itu di sekolah kedokteran obat-obatan. Betul, Bu? Nah, akibat gitu kan? Yang diajarkan di sekolah kedokteran itu obat-obatan. Kenapa? Karena yang ngajarin itu dari pabrik obat. Betul, Bu? Nah, oke ya. Udah paham ya? Oke. Nah, sekarang dokter-dokter yang sudah lulus dari kedokteran itu masuk ke politik, Bu. Masuk ke politik mendirikan AMA. AMA gitu kan. Association American Medical Association AMA. WD, ya kan? Masuk ke politik, lalu dia mempengaruhi pemerintah bilang begini. Pokoknya kalau ada dokter bukan lulusan dari universitas obat tidak boleh dikasih izin praktek. Coba, Bu. Akibatnya apa? Akibatnya sekolah kedokteran akupuntur tutup. Dokternya lulus nggak bisa praktek. Sekolah holistik kedokteran tutup. Kenapa? Habis lulus nggak bisa praktek. Sekolah kedokteran tentang apa? Tumbuh-tumbuhan tutup juga. Kenapa? Dokternya lulus nggak bisa praktek. Coba. Makanya sekarang, Bu, cuma ada satu sekolah kedokteran, yaitu sekolah kedokteran pabrik obat. Itu, Bu. Akhirnya di tahun 1950 itu hampir tidak ada sekolah lain kecuali sekolah pabrik obat. Sekolah kedokteran pabrik obat. Ini yang saya omongin ini, Bu, itu ada laporannya namanya Flexner Report di Google, Bu, silakan. Curang ini. Pabrik obat bikin sekolah kedokteran curang. Ya, dia mempengaruhi politik dan bikin aturan sendiri. Luar biasa, Bu. Makanya waktu saya sekolah kedokteran tidak diajarin jahe, tidak diajarin timun isinya apa, tidak diajarin lemon buat apa, nggak diajarin. Kenapa? Karena ilmunya pabrik obat. Yang diajarkan adalah obat ini dicampur ini, nyampurnya gini. Gitu, Bu, saya belajarnya. Belajar vitamin juga nakut-nakutin orang. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Waduh, ya kan? Dia vitamin kan cuma sebentar aja, kemudian ditakut-takutin. Kelebihan vitamin D bisa bahaya. Bisa A, B, C, D, E, F, G. Kelebihan vitamin D bahaya. A, B, C, D, E, F, G. Coba, Bu. Jadi dokter itu, Bu, hampir tidak ada ilmu nutrisi. Hampir nggak ada. Cuma sebentar. Dan kalaupun belajar ilmu nutrisi, ditakut-takutin. Gimana, Bu, kita mau pinter? Mau mengedukasi Bapak Ibu gimana mau pinter, Bu? Taunya apa? Taunya kalau demam, obatnya yang ini. Batuk, obatnya yang itu. Pilek, obatnya yang ini. Taunya itu, Bu, obat. Tahu jahe, ilmu jahe. Nggak tahu, Bu, ilmu jahe. Aneh, Bu. Ya, jadi makanya saya kasihan nih bagi ibu-ibu yang sekolah anak itu sekolah kedokteran, saya kasihan bener aja. Ini bukan untuk kepentingan masyarakat sehat, bukan. Sekolah kedokteran itu adalah kepentingan pabrik obat supaya obatnya laku terus. Itu dia kepentingannya. Jadi saya kasihan ini. Makanya kemarin malam ya kita bahas kanker kan, ada anak FK datang itu, Pak. Fakultas kedokteran lagi sekolah kedokteran. Saya kasihan sama anak itu. Saya bilang begini, oke, oke, siapa yang tadi mahasiswa lagi kedokteran? Udah terima aja ya, terima aja. Kanker mesti pakai kemo, terima aja. Iya bener. Anak mesti divaksin supaya sehat. Iya terima aja, terima. Ya apa namanya? Terimain aja supaya seneng, supaya lulus dulu lah, ya kan? Supaya dia lulus dari kedokteran, baru setelah jadi dokter mengobatinnya yang benar. Ya, bukan hanya obat. Ya, obat itu penting, Bu. Saya kalau ngobatin pasien saya pakai obat kok, ada obatnya. Tapi tidak selalu pakai obat. Ya, tidak selalu pakai obat. Ada pasien saya demam, saya kasih obat demam kok.
nggak saya kasih rumput-rumputan kok enggak. Ya jadi mesti dipilah-pilah Bu. Yang mana yang minum obat, yang mana yang bisa dengan yang lain tanpa obat. Ada caranya. Dokter nggak belajar itu, makanya nggak tahu Bu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan disalahin dokternya ya. Dokternya emang belajarnya begitu Bu. Jadi kalau ada dokter yang pikirannya, wawasannya tidak terbuka, tidak luas, ya sempit terus wawasannya. Ya begitulah suka masuk live saya suka suka ngerecokin, masuk live saya ngerecokin Bu. Bukannya dipikir otaknya, dibelajar begitu, bukan. Ngoceh-ngoceh nggak jelas, ilmu sesat lah lain-lain. Ilmu sesat buat siapa? Ilmu sesat buat pabrik obat, betul. Ilmu sesat buat tukang obat, nggak dapat komisi lagi obatnya, betul. Ilmu buat Bapak Ibu masyarakat Indonesia supaya sehat, nggak sesat dong, malah baik. Yang darah tinggi normal lagi, Bu. Masya Allah, banyak, Bu, tiap hari. Nongol di lab saya. Terima kasih, Pak Dokter. Darah tinggi saya normal lagi. Ngikutin protokol dokter. Diabetes tipe 2 normal lagi. Terima kasih, Pak Dokter. Diabetes saya, HbA1c saya dari 5,8 ke 5,3. 3 bulan. Ngikutin protokol dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih semua, Bu. Kenapa? Ilmu saya kebukti, Bu. Masih nggak mikir ya. Ada orang medis masuk ke lab saya masih nggak mikir begitu. Mikirnya adalah ilmu sesat katanya saya. Ya jelas sesat lah buat pabrik obat. Obat nggak laku kan? Apalah nggak jelas. Bukan dipikir, dianalisa ilmu saya. Bener nggak kok pasiennya banyak yang sembuh gitu kan? Tadi malam ada yang leukemia. Tadi malam ada kanker darah leukemia. Nah datang ke lab saya bilang, Pak dokter, saya darah putih saya menurun. Ngikutin protokol kanker dokter awet muda. Terima kasih ya Pak dokter. Tadi malam ada di lab saya nongol. Ya kanker usus lah, kanker kanker hati lah, membaik Bu. 3 bulan lebih membaik. Jalannya aja protokolnya. Ada 11 protokol. Ya, itu dia. Nah, eh, itu sejarahnya Bu. Sejarah ilmu kedokteran. Jadi Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu di sini jangan jangan salahin dokternya ya. Itu dokternya nggak bersalah Bu. Yang disalahin sistemnya, Bu. Dokternya nggak tahu, Bu. Dulu waktu saya lulus kedokteran, Bu, waktu saya lulus kedokteran juga sama begitu. Sama, persis. Attitude-nya sama. Kalau ada yang bilang diabetes tipe 2 bisa normal lagi tanpa obat-obatan, itu berarti ngibul. Sama, Bu. Saya bilang begitu, sama. Sama ya. Saya terbuka pikiran itu waktu saya ngelihat The Truth About Cancer. Baru kebuka pikirannya itu. Sama ya. Jadi ya jangan salahin dokternya, ya kita doain aja ya. Teman-teman sejawat saya ini di luar sana ya, mudah-mudahan terbuka wawasannya, terbuka hatinya buat menerima pemahaman yang sudah dari dulu sudah ada. Cuma pemahaman itu dibelokin ya sama pabrik obat. Aneh bin ajaib. Nah, kemoterapi sekarang. Ibu Asri, ada Bu di rumah rumah kesehatan holistik sama saya ada, udah beberapa di jalan ini ya. Lihat aja foto kanker saya. Nanti saya akan bahas foto kanker saya, walaupun cuma sebagian aja. Nah, kita bahas sekarang kemoterapi. Wede, kanker kan, kanker kan, kalau pengobatan medis kan, pakai apa? Kemoterapi kan? Ampun dah, kemoterapi, radiasi, operasi. Cuma 3 Bu, nggak ada lagi yang lain. Yang lain sesat, nggak ada jurnalnya, ngibulin orang, apa namanya, harapan palsu. Ampun dah. Ya, begitu kan? Kalau Bapak Ibu berobat sama tukang obat ini, ya, pabrik obat tukang obat ini kaki tangannya. Kalau kanker apa obatnya? 3 kan? Kemoterapi dan atau radiasi dan atau operasi. Betul? Kayak burung beo, Bu. Kemoterapi, radiasi, operasi. Kanker, kemoterapi, radiasi, operasi. Kayak burung beo, Bu. Ampun, nggak dilihat dulu pasiennya, progres pasiennya gimana, kenapa pasien saya kok pada meninggal-meninggal habis diinfus kemo, nggak dipikir dulu. Bingung saya.
Ini kedokteran macam apa ya begini? Ini ilmu medis macam apa coba begini? Ada orang diinfus kemoterapi, kebanyakan meninggal. Nggak dipikir kenapa ya bisa meninggal ya? Nggak dipikir, Bu. Capek deh. Jadi Bapak Ibu, kita belajar sejarah lagi nih. Kemoterapi itu dari mana? Kemoterapi itu apa? Ibu-ibu tuh nggak tahu kan? Taunya kuping sebelah kan? Kemoterapi bagus. Guidelines kalau orang kena kanker itu guidelines-nya harus kemoterapi dan atau radiasi dan atau operasi. Betul? Kuping sebelah doang kan baru-baru dimasukin informasi kan? Sekarang saya kasih tahu kuping sebelah lagi, Bu. Supaya Bapak Ibu punya dua kuping kan? Maksudnya Tuhan yang Maha Kuasa memberi dua kuping maksudnya apa? Supaya Bapak Ibu informasinya seimbang kan kirim makanan kan? Bukan cuma dapat informasi dari pabrik obat aja kan? Hari ini saya kasih tahu Bu, kemoterapi itu apa? Ya, yang pertama kemoterapi mesti tahu sejarah dulu Bu. Sejarah. Apa sejarahnya? Dulu itu waktu Perang Dunia Bapak Ibu. Waktu Perang Dunia itu ada namanya bom master. Bom master dari Perang Dunia ini, Bu, itu bisa ngebunuh orang loh, dibom. Wah, orang pada meninggal kan? Ya. Nah, tentara-tentara yang meninggal ini diteliti sama peneliti di laboratorium. Efeknya apa sih kena bom master ya kan? Peneliti mau tahu. Peneliti mau tahu eh, efeknya di bom master bagi mayat-mayat tentara ini. Oke? Nah, jadi mayat-mayat tentara ini mayat-mayat tentara ini, Bapak Ibu kalau mau video saya kasih tahu nanti. Video dari Turbo Cancer, saya kasih aja. Itu mesti beli Pak, mesti beli di websitenya ya, The Truth About Cancer dari list siapa gitu. Ya, dia banyak bukan hanya bikin cancer, dia juga bikin vaksin, bikin propaganda. Jadi ada serial-serialnya ya. Kalau mau, ini nanti saya kasih. eh jadi mayat-mayat yang meninggal karena dibom massal Bapak Ibu itu diteliti di laboratorium. Diteliti di laboratorium, diperiksa. Otaknya diperiksa di lab, jantungnya diperiksa, hati diperiksa, usus diperiksa, ginjal diperiksa, tulang diperiksa, otot diperiksa, kulit diperiksa, saraf diperiksa, darah diperiksa, mata diperiksa, yang lain semuanya diperiksa di laboratorium tentara-tentara yang meninggal karena bom master. Oke? Nah, pada saat peneliti melihat darah, melihat darah tentara-tentara yang meninggal karena bom master, di dalam darahnya Bapak Ibu, itu ada leukosit, sel darah putih turun drastis. Sel darah putih turun drastis. Lalu peneliti mengetahui bahwa bom master bisa menurunkan sel darah putih, lalu dapat ide cemerlang. Apa itu ide cemerlangnya? Ide cemerlang adalah kalau bom master bisa menurunkan sel darah putih, berarti bom master bisa untuk penyakit kanker darah leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia adalah gejalanya sel darah putihnya naik. Wede. Jadi kalau Bapak Ibu kena kanker darah leukemia, dikasih bom master, diharapkan sel darah putihnya turun. Wede, hebat Bu. Pikirannya hebat, pakai banget. Ya, jadi apa itu kemoterapi Bapak Ibu? Apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah hop, bom master. Kemoterapi adalah bom.
bom racun. Sehingga apa? Kanker ibu hilang. Betul, Bu. Saya nggak bilang kemoterapi nggak ngilang kanker. Betul. Kanker ibu hilang, Bu. Betul. Tapi nyawa bapak ibu juga hilang. Masih mau di kemo, Bu? Silahkan. Informasi kuping sebelah. Dapat kan? Buktinya apa, Pak Dokter? Buktinya apa? Kemoterapi itu racun. Gampang, Bu. Ibu lihat statistik aja. Berapa banyak orang yang diinfus kemoterapi meninggal? Gampang lah statistiknya, Bu. Nggak dibukain itu tukang obat. Yang kedua, Bu, buktinya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di rumah sakit kanker. Lihat apa, Pak Dokter? Lihat perawat-perawat yang mau menginfus kemoterapi ke pasien kanker. Perawatnya pakai apa, Bu? Perawatnya pakai apa itu yang menginfus kanker itu? Pakai tutup hidung, tutup mata, rambut ketutup semua, kuping ketutup, leher ketutup, semua ketutup, tangan ketutup, semua kaki ketutup sampai sepatu semua ketutup. Why? Kenapa? Kenapa menginfus kemoterapi beda sama menginfus orang kena demam berdarah? Apa bedanya? Perawatnya, Bu, pakai tutup semua begitu, takut. Takut, Bu. Takut apa? Takut kalau megang botol kemoterapi itu botol kemoterapinya bocor nyiprat ke dia. Nyiprat ke perawatnya takut, Bu, karena itu racun bisa menyebabkan kanker. Perawatnya takut, Bu, makanya pakai semua ditutup kayak mau ke bulan. Lihat sendiri, Bu, kalau nggak percaya. Berarti apa, Bu? Berarti itu botol kemoterapi racun. Perawat aja nggak berani megang. Malah racun ini dimasukin ke dalam orang yang lagi kena kanker. Coba, Bu, masuk akal apa enggak, Bu, nih pengobatan begini? Bu, ibu, bapak semua punya pikiran sendiri ya. Tolong dipikir sendiri. Ada orang lagi sakit kanker, dimasukin racun, Bapak Ibu, lewat infus. Ini nggak pakai ini atau nggak pada hati nurani, Bu? Saya bingung nih yang mana. Atau dua-duanya. Jadi kemoterapi itu sama dengan racun bom. Iya betul, bisa ngilangin kanker, saya setuju, betul. Tapi nyawa orang juga hilang. Otaknya rusak, saraf rusak, kulit rusak, gigi copot semua. Apa namanya, rambut rontok, ginjal rusak, jantung rusak. Yang meninggal lama-lama diracunin begitu. Masih mau di kemo, Bu? Ah, silahkan. Udah seimbang kan informasinya kan? Masih mau di kemo juga? Ah, monggo. Kalau saya kena kanker dan keluarga saya kena kanker, mohon maaf, nggak ada kemoterapi. Protokol kanker udah ada kok. Next, kanker yang nomor dua apa itu? Kemoterapi nomor dua apa? Karena kemoterapi itu racun, Bu, Pak. Makanya racun itu paling banyak menyebabkan kanker. Bisa menyebabkan kanker nomor dua ini. Kemoterapi yang nomor dua ini bisa menyebabkan kanker lain. Jadi bapak ibu yang kena kanker dikasih obat kemoterapi malah dapat hadiah kanker lain. Mau bukti, Bu? Gampang saya buktikan, Bu. Ini bagi ibu-ibu nih ya yang kena kanker payudara ya. Ibu-ibu yang kena kanker payudara itu obat golongan pertama kemoterapi minum, diminum obatnya ini kemoterapi minum, namanya depannya T. Obat kemoterapi golongan pertama buat dianjurkan penderita kanker payudara, obatnya depannya T. Depannya T. Obat ini Bapak Ibu digolongkan sama cancer.org. Ini nggak kelihatan ya. Itu sebagai
sebagai karsinogenik. Ada, Bu. Silakan cari, Bu, di cancer.org pro Coba saya human cancer. carcinogen. Human carcinogen, Bapak Ibu bisa lihat di cancer.org. Itu Bapak Ibu lihat ke bawah ini, lihat ke bawah itu ada alfabetikal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ah, itu obat itu ada di sini. Coba, Bu. Karsinogen itu apa, Bu? Karsinogen? Karsinogen itu artinya menyebabkan kanker. Bapak Ibu bayangin, ada ibu-ibu kena kanker payudara, dikasih obat yang depannya T, malah bisa bikin kanker lain. Dapat hadiah kanker baru. Kanker apa, Dok? Kanker pipis. Luar biasa bukan, Bu? Ini orang nggak pakai pikiran atau nggak pakai hati nurani, bingung saya ngobatin pakai begini. Bingung, Bu. Ada lagi, Bu, obat kanker depannya D. Obat kanker depannya D itu dijulukin ya, obat kanker ini adalah Red Devils, setan merah. Kenapa? Habis minum obat kanker ini depannya D, orangnya kulitnya memerah, Bu. Jadi kayak setan. Ada, Bu. Itu efek sampingnya, Bapak Ibu. Efek sampingnya leukemia, kanker darah. Coba, Bu. Ada orang medis mengasih obat kemoterapi malah bikin kanker. My goodness. Nggak masuk di akal, Bu. Masih mau di kemo Bapak Ibu? Monggo kalau mau dikasih kemo. Silahkan. Tubuh kita sendiri kan? Pilih sendiri kan? Oke. Nomor 3. Pak dokter. Nomor 3 nih saya counter nih ngomongan begini. Pak dokter, itu tetangga saya Pak dokter. Habis di kemoterapi. Sembuh loh Pak dokter. Kankernya sembuh loh Pak dokter. Berarti kemoterapi itu bagus. Betul? Banyak yang ngomong begitu kan? Dok, habis di kemoterapi sembuh, Dok. Bagus dong kemoterapi. Ini kebuktian tetangga saya sembuh. Saudara saya sembuh, Dok, di kemoterapi. Betul begitu ngomongnya? Nah, nomor 3 nih saya counter. Karena, karena kemoterapi itu racun tadi kan, udah kita bahas kan? Racun ini, kalau dikasih terus-terusan jangka panjang, meninggal semua. Betul? Obat kemoterapi Bapak Ibu, kalau dikasih jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun meninggal. Kenapa? Dikasih racun. Jadi gimana nih? Pabrik obat ngibulin kita semua. Pabrik obat ini ngibulin kita semua supaya dikira kemoterapi itu bagus. Gimana ngibulinnya? Gampang, Bu. Penelitian ilmiahnya, jurnal ilmiahnya obat kemoterapi itu cuma 5 tahun saja. 5 tahun saja. Kenapa cuma 5 tahun? Karena kalau 10 tahun mati semua pasiennya. Jelek kan obatnya kan? Nggak ada yang mau beli kan? Nah, cukup 5 tahun aja. Wede, Bapak Ibu percaya lagi kan? Luar biasa ya. Tulisannya di jurnal-jurnal ilmiah obat kemoterapi, tulisannya begini. 5 years survival rate. Harapan hidup 5 tahun saja. Bapak Ibu dibohongin berarti. Ya, bukan 10 tahun, Bu. Bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, nggak ada. Cukup 5 tahun saja. Kalau Bapak Ibu meninggal di tahun ke-6, obatnya tetap dibilang bagus. Kenapa? Karena 5 tahun masih hidup orangnya. Curang, Bu, ini. Makanya kalau Bapak Ibu denger obat kemoterapi bagus, itu ngomongan curang, lagi ngibulin Bapak Ibu. Kenapa? Cuma 5 tahun ngelihatnya. Tahun ke-6 nggak dilihat. Tahun ke-7 nggak dilihat. 10 tahun nggak dilihat. 20 tahun nggak dilihat. Kenapa? Meninggal semua. Cukup 5 tahun. Bapak Ibu dikibulin kan? Obat kemoterapi bagus kan? Ya, Bapak Ibu, saya kasih bukti nih. Saya punya pasien pribadi, Bu. Pasien pribadi ya. Ibu dengerin ini. Ini
Luar biasa nih. Kita saya cari orangnya. Dan ini Bu, ini pasien lewat WhatsApp ya dia konsultasi ya. Saya nggak buka praktek. Saya buka praktek nanti di rumah kesehatan holistik Samasta lah prakteknya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ketemu saya nanti di rumah kesembuhan holistik Samasta ya. Tenang aja Bu, saya dukung Ibu ini kok. Tenang aja. Ibu Sinta ya sama Pak Rahmat ya luar biasa. Ya Bu, dengerin ya. Ini WhatsApp 20 Agustus 2024 tahun lalu. Oke? Selamat pagi dokter. Ibu saya kanker serviks, kanker rahim ya, mulut rahim, tahun 2022. 2022 ya, kanker serviks. Sudah 4 kali kemo, sudah 23 kali radiasi luar, 3 kali radiasi dalam. Berarti diradiasi sudah 26 kali. Kemudian sudah operasi angkat rahim. Jadi sudah kemo, sudah radiasi, sudah operasi diangkat, sudah semuanya. Wede, bagus kan? Dinyatakan bersih 1 tahun. Wede, tahun 2023 bersih. Tidak ada kanker. Hebat kan? Kemoterapi berarti bagus dok. Bagus nih buktinya nih. Kemoterapi bagus, radiasi bagus, operasi bagus. Ini buktinya. Betul? Tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu dulu ya. Oke, ini 2023 bersih kan? Oke. Ngomong lagi dia. Juni 2024. 1 tahun berikutnya, kanker ada lagi di dinding rahim. Menyebar ke hati. Coba, berarti di rahim, di vagina ada kanker nongol lagi, kemudian menyebar ke hati. Berarti ini kanker stadium 4, Bu. Jauh dia. Stadium 4 kena. Berarti di kemoterapi nggak ada gunanya kan, Bu? Di radiasi tidak ada gunanya kan, Bu? Di operasi tidak ada gunanya, Bu. Nongol lagi. Kenapa? Kenapa nongol lagi? Karena pengobatan yang 3 tadi ini, kemoterapi, radiasi, operasi, tidak mengatasi penyebab. Cuma benjolan gede dibuang di operasi. Hilang. Hilang benjolannya. Penyebabnya apa? Nggak tahu penyebabnya apa. Nongol lagi. Benjolan kanker. Dikasih racun, dibom. Semua tubuh keracunan, kankernya juga keracunan, kankernya hilang. Bagus kan? Penyebabnya apa? Nggak tahu penyebabnya. Nongol lagi. Benjolan, diradiasi, wah dikasih sinar. Wah, meradang di mana-mana kan, Bapak Ibu bisa meradang di mana-mana ya kan? Kankernya hilang, kanker hilang. Penyebabnya apa? Nggak tahu penyebabnya. Nongol lagi. Nggak ada gunanya, Bu, beneran. Kemoterapi, radiasi, operasi, tidak ada gunanya, buang-buang duit, ngabis-ngabisin uang, sakit lagi. Ibu, siapa di sini yang petani dah? Bapak Ibu siapa sih petani? Siapa di sini yang petani? Petani jagung lah, petani apa? Pertanyaan simpel Bu pertanyaannya. Jika Bapak Ibu punya pohon jagung banyak, punya pohon jagung banyak nih, petani jagung kan? Lalu ada satu pohon daunnya itu ada item-item Bu, item-item satu, item-item dua, ada 2 item-item di daun jagungnya itu, satu pohon aja tuh pohon. Ngobatinnya gimana? Ngobatinnya gimana? Semuanya dikasih obat kan, dikasih pestisida kan semuanya, Bu. Bukan apa? Bukan digunting daunnya, daunnya digunting, terus berasa hilang. Oh, udah nggak ada item-itemnya, udah nggak ada hamanya. Bukan begitu kan? Kalau Bapak Ibu kena kanker di operasi itu kayak begitu. Daun yang hitamnya digunting. Asik, nggak ada lagi hamanya. Bukan begitu, Bu. Iya, Bu. Atau Bapak Ibu nyetir mobil. Nyetir mobil RC dari Jakarta ke Bandung. Mobil. Oke. Di tengah jalan muncul muncul lampu bensin.
lampu bensin muncul nyala di tengah jalan. Artinya apa? Bensinnya udah habis kan? Betul. Sama Bapak Ibu, sama Bapak Ibu, ambil palu, ambil palu, lampu bensinnya dipecahin, petrak. Sehingga apa? Lampunya nggak nyala. Terus Bapak Ibu jalan lagi. Penyebabnya itu bensinnya nggak ada, bukan lampunya nyala. Betul, Bu. Kanker itu, kanker ngobatinnya, lampunya dipecahin. Coba Bu, nggak ada gunanya kan? Ibu mecahin lampu ngapain? Nggak ada gunanya kan? Buang-buang waktu, malah bikin rusak, nggak menyelesaikan masalah. Itu logikanya Bu. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjutin Bu. Jadi Juni 2024 kanker muncul di vagina kemudian menyebar ke hati. Oke, dokter yang menyarankan, dokter yang mengobatin bilang mesti kemo full dose. Full dosis kemoterapi. Coba ini nggak dipikir lagi. Udah di kemoterapi, sudah diradiasi, sudah dioperasi, nongol lagi, masih mau di kemoterapi. Berarti kan nggak dipikir, Bu. Ini burung beo kan? Kalau ada kanker, kemoterapi, radiasi, operasi. Kanker, kemoterapi, radiasi, operasi. Kanker, kemoterapi, radiasi, operasi. Persis kalau burung beo, Bu. Persis. Ini kan buktinya kan? Disuruh kemo full dose coba. Akhirnya ibu tuh nurut kan? Belum pernah saya. Ibu tuh nurut, sekali di kemoterapi langsung tepar 8 hari. Nggak mau lagi di kemoterapi, nggak kuat. Ya, terus dia minta bantuan saya ketemu ketemu saya, ketemu live saya maksudnya. Mohon arahan dokter. Menurut dokter bagaimana? Saya ngomongnya gimana? Protokol kanker dokter awet muda dijalankan semuanya, Pak. Siapa dokter? Nah, dia menjalankan protokol kanker, Ibu. Ini bulan Agustus akhir. Berarti dia protokol kankernya itu di September awal, oke? September awal pakai protokol kanker dokter awet muda. Bulan November WhatsApp ke saya lagi. Selamat malam dokter. Dengerin. Ibu saya sudah 3 bulan protokol kanker. Alhamdulillah fungsi hati normal. Wede, normal fungsi hatinya ya. Kanker di sisi kiri, kanker di sisi kiri hati berkurang 40%. Di sisi kanan hati baru berkurang 10% kankernya. Terima kasih ilmu bermanfaatnya dokter. Nggak pakai kemoterapi, nggak pakai radiasi, nggak pakai operasi, mengecil sendiri kankernya, Bu. Nih 3 bulan. Perlu pakai kemoterapi, Bu. Jadi itu dia ya, Bu. Ibu bapak itu di kemoterapi itu karena dokternya ini, orang medisnya, sekolahnya begitu. Nggak ngerti kunyit, nggak ngerti energi meridian, nggak ngerti detox, nggak ngerti racun, nggak ngerti Bu. Pokoknya kalau ada kanker, kemoterapi dan radiasi dan atau operasi. Nggak ngerti dia Bu. Jadi kayak 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 orang kayak orang buta bingung mau kemana gitu loh. Cuma ada satu apa kemoterapi, kemoterapi, radiasi, operasi. Yang lain hitam semua. Kayak kuda dikasih dikasih itu loh, ya depan aja kemoterapi, radiasi, operasi, nggak ada lihat yang lain-lain, nggak ada. Aneh kan? Mestinya dokter itu kan dilihat sama masyarakat luas itu dipercaya menyembuhkan penyakit kan, bukan ngasih kayak pabrik obat kan Bapak Ibu. Nggak mau terbuka pikirannya, bingung saya. Makanya banyak yang masuk ke live saya itu ada orang medis nggak ngaco-ngaco komennya. Ampun dah, nggak dipikir dulu gitu loh. Aduh. Ya, jadi nanti yang mau apa tadi Ibu Sinta ada tuh yang apa The Truth About Cancer. Ibu Sinta ada. Ya di Telegram Bu, tinggal Telegram. Bu. Oke, mungkin kita Karena ini bisa metodenya masuk. ada di Betul.
Nanti kita di share ya, sahabat-sahabat yang belum masuk grup bisa masuk di grup ini kesembuhan holistik bisa minta linknya sama Bu Link. Ati. Nanti di share di sana sama Pak Dokter. Mungkin kita masuk ke protokol cancer kali Pak ya, Pak Dokter ya, Yes, disingkat aja gitu yes, karena sederhana sekali sebenarnya sahabat dan ya yes, alhamdulillah sudah kita laksanakan di camp kesembuhan holistik semuanya betul. gitu. Oke, Ya, silakan Pak. yes. Sebenarnya protokol saya itu ada 12 misalnya. Cuma yang ke-12 ini di Indonesia masih belum ada. Kalaupun ada, nggak sesuai yang saya mau, jadi lebih baik dikeluarkan aja ya. Dan lagi pula lumayan mahal harganya ya. Jadi ada 12, misalnya ada 12 ya. Ada 11 poin Bu protokol saya. Yang pertama itu puasa. Puasanya nggak makan sama sekali. Bukan puasa kayak Ramadan itu ya, puasa 13 jam bukan. Puasanya nggak makan sama sekali itu sekitar 14 hari. 14 hari. Dok, saya mampu 7 hari. Silahkan 7 hari. Ya, tujuannya adalah supaya kita bikin shock kankernya supaya mati sendiri nggak ada makanan. Tujuan itu. Ya, Bapak Ibu pasti pasti lemes, saya tahu pasti lemes. Nggak apa-apa, saya punya tips supaya Bapak Ibu nggak lemes. Tiduran aja, nggak perlu kerja ngapa-ngapain. Kaki naik ke atas. Tiduran rata ya, kepala rata, kaki naik ke atas sehingga darahnya ke kepala nggak pusing lagi. Itu saran saya. Kemudian minum air putih sering-sering. Minum air putih masih boleh kapanpun terserah. Namanya puasa putih. Nomor dua adalah nggak makan manis lagi. Manis itu kan makanan kanker kan. Nomor tiga itu nggak makan semua tepung lagi. Semua yang bahan dasar tepung nggak dimakan lagi. Karena tepung itu eh, apa namanya? Tepung itu menaikkan kadar gula darah. Walaupun rasanya nggak manis, tapi bisa bikin gula darah naik. Kontak Bu Ati. Makanan jadi Kontak Bu makanan Ati kanker. juga. Ya, nomor empat adalah makannya apa dok? Makannya yang rendah glycemic index. Gampang. Di Google aja. Makanan rendah glycemic index. Kadar glycemic index 40-an ke bawah. Silakan dimakan. Kalau untuk daging karena kanker itu juga makanannya glutamin, itu salah satu asam amino dari protein. Jadi makan daging tinggi protein atau makan tinggi protein menurut saya tidak dulu, jangan dulu, kecuali Bapak Ibu olahraga otot. Kalau Bapak Ibu olahraga otot, makan makanan protein tinggi, telur daging merah masih boleh. Ya, karena tubuh kita juga perlu glutamin. Ya, jadi kita rebut-rebutannya sama kanker nih. Rebut-rebutan glutamin sama kanker ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak aktivitas sama sekali, cuma tiduran aja, lebih baik jangan makan makanan daging atau makanan yang tinggi protein. Jangan ya, itu ada glutaminnya, makanan kanker juga. Oke, jadi proteinnya diambil dari tumbuh-tumbuhan. Ya, protein di tumbuh-tumbuhan itu proteinnya sedikit, jadi masih boleh. Buat tubuh kita kan perlu protein kan. Kemudian yang keempat adalah eh, nggak masukin racun. Racun dari mana dok? Racun dari eh, pasta gigi, racun dari deodoran, racun dari panci anti lengket. Ya, panci anti lengket itu racun Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau punya panci anti lengket di rumah dibuang Bu, jangan dipakai lagi. Itu anti lengketnya bikin beracun, ion-ion racun masuk ke makanan satu keluarga diracunin. Yang kedua, panci anti lengket, Bapak Ibu baca makanya. Panci anti lengket Bu, belakangan dibaca. Bahan dasarnya aluminium. Apa tuh aluminium? Logam berat, racun saraf. Ionnya masuk ke makanan Bapak Ibu semua satu keluarga makan ion aluminium, racun. Termasuk deodoran ya Bu. Bapak Ibu punya anak perempuan, ibu-ibu yang perempuan di sini tolong diganti deodorannya. Jangan dipakai deodoran yang nggak pakai keringat. Nggak boleh itu. Nggak pakai keringat berarti ada aluminium. Karena aluminium sama dengan anti keringat. Tidak boleh Bu. Ketek saya keringetan Bu. Saya pakai deodoran, keringetan saya. Ya, tapi nggak bau. Ya, tenang aja Bu. Ada deodoran yang nggak pakai aluminium. Ini sebenarnya Sebamed. Ini Sebamed Bapak Ibu nggak pakai aluminium. Ada di Guardian, ada di Watson. Ini aja. Ya, next adalah dari mana racun dok? Dari sampo. Ah, masak pakai apa berarti? Masaknya goreng-goreng. Pakai panci pan kayak begini yang dari stainless steel nggak pakai anti lengket. Ya, stainless steel nggak pakai anti lengket. Beli.
Kemudian kalau buat masak sop itu dari kendi, dari kaca, ganti semua itu. Jangan pakai aluminium ya Pak, nggak boleh ya. Next, racun dari sampo, sabun, make up, lipstick, lotion, sunscreen. Ada apanya tuh? Paraben, Bu. Salah satunya paraben. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan lihat di website ini ya. Silakan ke oh, ini website. Ya, nggak kelihatan, Bu. Tidak Oh, jelas, Kak. nggak jelas ya. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Savecosmetics.org ini. Savecosmetics.org. Mungkin saya ketik kali ya. Agak jauhan mungkin itunya, lihat Sebentar, itunya. saya ketik. Saya ketik ya. Savecosmetics.org garis miring chemicals. Ya. Tuh, Bu. Ya, ada di chat, Bu. Jadi Ibu lihat di website ini, kemudian Ibu lihat sampo, sabun, make up, lipstick, sunscreen, lotion, semua Bapak Ibu lihat isinya. Daftar isinya kalau ada list di sini Bapak Ibu, berarti tidak boleh dipakai lagi menyebabkan kanker. Nggak boleh, Bu. Dibuang aja, Bu. Ya, makanya Bapak Ibu kalau beli sesuatu itu please dipikir dulu, jangan main beli aja iklan TV. Jangan, Bu. Kita punya pikiran dikasih sama Tuhan Yang Maha Kuasa itu buat screening. Yang masuk ke tubuh kita itu di screening, dipikir dulu di screening. Saya kasih tahu toolsnya. Ini dia toolsnya savecosmetics.org garis miring chemical. Dilihat di situ. Itu ada list-list apa namanya barang-barang yang berbahaya. Dilihat ingredients Bapak Ibu sampo, sabun dan lain-lain. Kalau misalnya ada, dibuang. Salah satunya paraben. Nggak boleh ada paraben. Saya pernah lihat pasta gigi, Bu. Ada fluoride, racun, ada paraben juga. Luar biasa. Pasta gigi ada paraben. Ini fungsinya apa? Bingung saya. Fungsinya buat ngeracunin kita supaya sakit lagi atau gimana? Bingung saya. Pasta gigi, Bu, itu fluoride beracun ya, Bu. Padahal ada bahan lain pasta gigi yang buat gigi kuat, ada bahan lain selain fluoride, ada namanya xylitol. Nih, ini Bu. Godokin air panas, Namanya xylitol ada di permen karet. Saya makan permen karet barusan. yaitu air keran. Mana permen karet? Nah, ini dia. Nih, saya makan permen karet namanya apa ini? Namanya Refresh nih. Ya, Refresh permen karet ini. Ya, ya, ini belinya di Amerika, Bu. Di sini nggak ada. Ya, saya beli nih di Amerika nih ya. Ini isinya xylitol. Xylitol itu buat menguatkan gigi, anti gigi berlubang. Dimakannya setelah makan. Apalagi Bapak Ibu anak-anak kecil ya, itu makan begini bagus, Bu. Makan permen karet kayak begini, isinya xylitol bagus. Supaya apa? Giginya kuat, nggak cepat bolong. Yang kedua, memperkuat rahangnya. Rahangnya diperlebar kalau makan permen karet. Supaya apa? Supaya giginya numbuhnya nggak bertumpuk-tumpuk. Jadi memperlebar rahang, Bu, kalau makan permen karet tiap hari. Nah, masalahnya permen karet ini biasanya isinya plastik, Bu. Jadi Bapak Ibu ngunyah permen karet, ngunyah plastik tuh. Bahaya juga. Nggak boleh. Ini dari bahan alami, Bu, dari tumbuh-tumbuhan, bukan plastik ya. Makanya saya sampai beli dari Amerika nih. Di sini nggak ada. Namanya refresh ya, namanya refresh. Ya, saya minum makan ini kalau habis makan. Ya, memperbaiki gigi yang rusak kecil-kecil bisa juga karena mineralnya itu dari air ludahnya. Kalau Bapak Ibu ngunyah, itu kan ada air ludah kan keluar banyak kan. Itu banyak mineral-mineral yang memperbaiki gigi. Xylitolnya memperbaiki giginya. Ya, jadi anti bolong itu. Luar biasa tuh teman-teman itu ya. Ditambah juga rahangnya tambah lebar, bagus buat anak-anak Bapak Ibu supaya giginya nggak numpuk. Ya. Oke, nanti gigi wisdom yang ke belakang itu kan jadi nggak numpuk kan, nggak bikin impaksi kan. Ya. Oke, itu dia fungsinya. Kemudian apalagi polusi udara racun, rokok racun, pestisida racun, ya itu semua racun dari luar. Ada lagi racun dari dalam. Apa itu? Kegemukan. Kegemukan itu Bapak Ibu itu lemak kita itu yang dalam itu visceral.
itu mengeluarkan zat-zat peradangan tiap hari, racun. Makanya di statistik penyebab kanker nomor 2 kegemukan, nomor 1 racun. Nomor 2 ini 20% ke atas itu kegemukan. Jadi Bapak Ibu jangan gemuk-gemuk ya, pakai protokol diabetes buat turun berat badan, pakai protokol kanker juga bisa. Kemudian protokol nomor 5 itu detox. Detox darah usus diajarin. Protokol nomor 6 adalah perbaiki infeksi. Kalau kenapa? Kalau Bapak Ibu ada infeksi, kemudian ada kanker, Bapak Ibu tambah parah. Kenapa? Imun kita yang ngelawan kanker itu lebih bagus ngelawan infeksinya daripada kankernya. Kanker dicuekin, maka tambah parah. Ya, jadi perbaiki infeksi, Bu. Nomor 7, makan ekstrak anti kanker. Ada. Nomor 8 itu eh, menaikkan imun tubuh. Menaikkan imun tubuh dengan D3K2, kemudian makan probiotik kimchi kayak gitu. Ya, nomor 9, eh, masukin oksigen yang banyak ke tubuh. Pakai pernapasan metode Wim Hof ada di YouTube. Atau kalau mau cara yang mahal namanya di hyperbaric chamber. Dimasukin ruangan, dikasih bertekanan ya, itu mahal harganya Pak, supaya pH Bapak Ibu langsung netral. Nggak perlu beli minuman pH tinggi, nggak usah. Netral groundingnya kan. Ya, nomor 11 itu memperlancar energi tubuh kita. Putus ya, Bu? Apakah masih putus-putus, Bu? Udah oke, bro. Udah oke ya. Jadi makasih. Ya, jadi nomor 11 itu memperlancar energi tubuh. Ada latihannya, Bu. Ya, begitu ya. Ada cara latihannya di PT TikTok saya. Ada latihannya. Ya, termasuk juga ikhlas, ikhlas, kemudian tidak ada kata kotor keluar dari mulut, pikiran positif, sama latihan energi tubuh. Silakan, Bu. Ada 11 poin anti kanker. Nomor 10 itu grounding alias nyeker, Bu. Nomor 7 itu anti kanker. Ada ekstrak tumbuh-tumbuhan di dunia ini anti kanker banyak. Nomor 8, imun tubuh dinaikkan dengan cara D3K2 diminum, vitamin ya. Kemudian sama probiotik dimakan. Nomor 9, masukin oksigen ke tubuh banyak dengan cara latihan nafas. Yang gampang murah ada di YouTube, namanya Wim Hof metode. Atau yang mahal namanya di hyperbaric chamber. Nomor 10, grounding nyeker fungsinya buat menetralkan pH tubuh kita. pH itu artinya kan potensial hidrogen. Tukeran ion hidrogen sama bumi. Sehingga pH kita langsung netral. Gratis ciptaan Tuhan. Nggak perlu beli minuman pH tinggi. Nomor 11, memperlancar energi tubuh. Ya, latihannya ada di TikTok saya. Bapak Ibu, saya kira semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Ada pertanyaan barangkali. Hai, sekarang kita buka sesi pertanyaan, sahabat semua yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan dulu yang mau raise hand langsung. Oke, silakan Bu Nila. Ini langsung nih. Oke, silakan Bu Nila. Halo, selamat siang, Dok. Semangat pagi, Dokter, Bu. Dokter Ali, selamat siang. Ya, siang Bu Nila. Apa kabar? Udah sehat, seger banget ini mukanya, wajahnya. Ya, Semangat pagi, amin. Bu. Eh, Dokter Ali, saya habis kemo sudah, habis itu operasi sudah, kena CA payudara kanan. Tapi sekarang masih ada terapi fisioterapi karena ada frozen shoulder. Habis operasi ini bahunya seperti kesemutan. Terus di leher kanan keluar seperti apa itu kelenjar getah bening. Itu solusi gimana, Dok? Protokol kanker, Bu. Gimana, Dok? Sorry. Protokol kanker. Ya, itu saya juga menghindari radiasi. Oke. Protokol kanker ya. Terima kasih, Ya. Dokter Ali.
Gampang jawabannya, Bu. Oke. Siap, siap. Jadi enak banget loh sahabat kita apa namanya, dan saya menguatkan apa yang dokter katakan bukan tanpa alasan gitu, dan kami sudah lakukan di camp kesembuhan holistik itu banyak pasien-pasien kanker, dari kanker otak, payudara, usus, kemudian lever gitu, yang kata dokter tinggal 3 bulan 6 bulan gitu kan, sampai sekarang juga sehat-sehat saja kayak gitu loh sahabat. Dan yang ada yang kanker otak itu ada di apa Pematang Siantar itu udah 8 tahun loh. Dia tidak kemo, tidak operasi, kanker otak loh. Dan itu datang ke camp itu matanya agak keluar sedikit, tapi tidak pernah menjadi masalah terhadap tubuhnya kayak gitu. Paling dia bilang ya kalau saya stres paling pusing-pusing gitu katanya gitu. Hello, nggak usah kanker otak juga kali, orang sehat kalau lagi apa banyak masalah stres juga pusing-pusing biasa kali ya kayak gitu. Dan sangat aktif. Ada yang kanker lever udah 6 tahun gitu kan, dia sampai ke apa ke klinik Gerson itu dok, itu 6 tahun cancer lever. Ya, Itu apa kalau saya lihat perjalanannya di Facebooknya itu bener-bener dia menapak tilasi itu semua apa yang ada di Quran gitu, itu dia datengin setiap tahun tuh 2 kali 3 kali dia bepergian 6 tahun tuh, dan akhirnya meninggal bukan karena kansernya tapi karena kecelakaan ya, lain hal ya. 6 tahun itu dia benar-benar sangat-sangat sehat, berkeliling ke berbagai negara kayak gitu kan, dan tidak ada yang tahu bahwa dia kena cancer lever gitu, tidak ada yang tampak matanya kuning kah atau kulitnya kuning kah kayak gitu sahabat, tidak ada kayak gitu. Itu banyak sekali terjadi. Ada yang PPOK, ada yang PPOK, penyakit paru obstruksi kronis yang awalnya sayang boleh di yang awalnya datang dalam keadaan pakai alat bantu nafas gitu, yang tabung oksigen 2,5 meter itu hanya bisa 2 sampai 2,5 hari, tidak bisa 3 hari, itu di camp kami itu bisa lepas. Jadi banyak sekali testimoni kesembuhan, sahabat bisa lihat di channel YouTube saya, di channel YouTube Cinta Klub Sehat Holistik. Dan itu semua ya sederhana sebenarnya prosesnya, semua yang meridian ya kami ajarkan di situ, meditasi, sensi kayak gitu, apa untuk makanan sehat semua. Kemudian apa Wim Hof, ada Pak Jarot juga mengajarkan Wim Hof, olah nafas dengan Wim Hof, kemudian probiotik, jus pro, bahkan enema itu ada semua. Dan detok kami juga sangat kuat, ada level-levelnya, dari level yang premium punya sampai yang kami berikan full di selama di camp itu luar biasa. Sahabat bisa lihat ini salah satu sahabat kami yang apa namanya berproses di camp kesembuhan holistik ya sahabat ya. Nah, ini apa? Ini saya lagi ceritanya lagi ngeladenin untuk enema pagi-pagi nih. Kita detok enema api. Sebentar. Sayang bisa bantu. Saya sebetulnya apa yang Ada? saya dapatkan di sini hampir di luar ekspektasi saya. Mungkin yang pertama dari makanan. Benar-benar apa yang disajikan di sini itu herbal, sehat, sehingga bagi orang yang sakit itu sangat sesuai gitu. Kemudian di sini juga disediakan obat-obat yang memang herbal, dan memang obat herbal itu bukan obat promosi seperti yang ada di luaran sana, bukan. Di sini memang edukasinya juga dapat seperti itu. Terima kasih banyak. Kemudian dari segi materi itu lagi saya sampaikan hampir di luar ekspektasi saya. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya sebetulnya ke sini tuh tidak tahu bahwa sedalam itu yang akan saya dapatkan. Di sana self healing, self love, terutama self love
luar biasa. Ternyata kesadaran yang saya cari itu ada pada diri saya gitu loh. Dengan cara saya meradiasikan cinta pada diri saya. Di situ semuanya saya dapat seperti itu. Pagi ini kita akan melakukan kopi enema. Ini kopinya dua macam kopi enema, yang hitam dan yang kuning ini adalah gold kayak gitu. Fungsinya buat apa? Buat membersihkan area kolon. Kolon itu kan kayak pembuangan tuh kayak mata pancing begini, bentuknya L terbalik. Nah di situ tuh di ujungnya itu banyak sekali kotoran-kotoran yang mengendap, dan itu kalau nggak dibersihkan dia akan menjadi kanker kolorektal, kanker kolon. Kita nggak mau dong seperti itu. Nah ini cara mudah untuk membersihkan bagian bawah anus kita, dan buat orang-orang yang susah BAB itu bagus banget karena bisa dia merangsang pergerakan usus untuk peristaltik, untuk mengeluarkan kotoran dengan lebih mudah. Ya, oke. Di hutan diam-diam berjalan, ada seonggok rumput lalu dimakan. Tepuk tangan dulu semuanya. Sudah, emosi itu merupakan yang penyakit kan. Jadi sebetulnya penyakit itu bagian yang sudah fix, sudah terbentuk dari emosi kita. Jadi sudah kita kasih energi mulai kita kasih ke dia, bapak dia, pada diri Anda sendiri, kamu berharga, kamu dicinta, kamu berharga, kamu layak untuk dicintai, kamu berharga, kamu berharga, kamu pilih Anda sendiri, kamu berharga, kamu berharga, Rina. Kamu berharga, Rina. Kamu pilih Anda sendiri. Kamu berharga, Olin. Kamu tidak perlu mencari cinta di luar. Saya berharga. Katakan pada dirimu, Yani. Kamu berharga, Yani. Ini tadi ketemu saya saat usia 22 hari. Saat itu saya mengambil keputusan besar dalam hidup saya, sampai akhirnya suami saya ada berpulang di rumah saya perlu sangat termasukkan cinta untuk diri saya. Tahap terakhir saya terharu lagi. Terima kasih di sini. Semoga saya bisa menjadi diri saya yang baru saat ini. Jadi itu sahabat ya, apa namanya? Jadi orang kalau ngelihat harganya di awal nih, oh mahal sih sekian. Tapi ketika sudah sampai di sana dan sampai di akhir acara, mereka akan mengatakan murah banget ini. Karena semua protokol cancer itu sampai obatnya itu, bahkan sekarang kita berikan obat untuk suplemen untuk regenerasi sel itu, untuk regenerasi sel dan memegang hak paten kayak gitu untuk menekan pertumbuhan tumor dan kanker itu ada kami berikan. Dan tapi itu semua cuman bantuan sahabat. Paling Anda minum tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan deh maksimal. Kalau dokter katakan pengobatan kanker itu harus sabar. Kalau secara holistik itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun gitu kan. Tapi proven gitu loh, tidak balik lagi gitu loh. Beda dengan pengobatan dengan medis seperti kemo, seperti operasi dan sebagainya. Itu saya banyak sekali pasien-pasien di situ yang habis di kemo nanti tumbuh lagi di sebelah sana, tumbuh lagi metastase ke sana. Dan ya tidak hanya pindah-pindah tempat aja kayak gitu. Pindah tempat tuh bukan bukan hanya pindah ya, tapi menyebar. Beda ya, kalau pindah kan yang di A pindah ke B, yang A hilang itu enggak juga gitu. Kadang bertambah kayak gitu sahabat. Dan semakin ke sini ya mohon maaf, semakin banyak dokter yang hadir di camp kami, dan karena mereka sudah menjalani pengobatan medis dan tidak ada
progresnya sehingga kemudian ini gitu loh, sehingga kemudian mencari jawaban secara holistik. Itu saya appreciate banget bahwa mereka sudah melakukan segalanya secara medis tapi tidak malah kunjung membaik tapi malah menambah masalah gitu loh sahabat. Jadi ini adalah salah satu alternatif solusi yang apa namanya yang sahabat bisa pilih gitu untuk berada di sini. Jadi bisa milih untuk camp maupun untuk rawat inap. Ya, rawat inap jangan dibayangin kayak rumah sakit ya. Kalau di sana kita bukan rumah sakit tapi ibarat tempat diolah semuanya tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental dan spiritual. Saya bilang, selalu saya katakan pada sendiri setiap orang yang cancer, sahabat, di dalam diri kita ada Allah, tentu ada ya. Di dalam cancer itu sendiri hidup nggak? Ketika cancer itu hidup, maka ada siapa di balik cancer itu? Kalau bukan Sang Maha Hidup sendiri. Jadi apakah kita fokus pada cancernya atau mencari Sang Maha Hidup yang hadir di dalam cancer itu? Nah, ini yang kita cari dan bonusnya sehat atau tidak sehat itu adalah kita tidak lagi melekat pada tubuh karena tubuh itu juga semua tidak kekal, semua juga akan kita tinggalkan. Tapi bagaimana kita mampu dalam kondisi berpasrah diri, mampu dalam kondisi kita surrender sepenuhnya pada Allah, itu justru kekuatan yang terbesar, sahabat. Bukan pada dokter, bukan pada obat, bukan pada pengobatannya, tapi ketika Anda mampu dalam kondisi surrender sepenuhnya, itu adalah kekuatan terbesar. Dan semua sakit itu termasuk cancer itu adalah pesan cinta. Begitu, sahabat. Oke? Boleh ada pertanyaan lagi? Ada dua. Siapa yang mau raise hand? Saya apresiasi yang mau berani untuk raise hand. Langsung bicara. Oke. Atau saya bacakan ini atau mungkin dokter mau jawab yang di chat. Silakan Pak Dokter. Ada dua pertanyaan aja. Sebelum jam 3. Pak Dokter Dijawab silakan. semuanya. Udah Udah? jawab semuanya. Oh, udah dijawab semuanya. Ada Bapak Ibu siapa? nanti kalau mau diajarin ketemu saya nanti di camp holistik ya. Silakan masuk camp holistik aja. Ya, seperti itu. Jadi kita dibimbing sepenuhnya oleh apa ini Bu Ayu ini Bu Ida Ayu nih Ibu silakan. Dayu silakan. Oke, silakan. Sorry dokter. Tadi silakan. Tadi sama yang saya share tadi juga Bu Ayu. Izin bertanya dok. Boleh. Terima kasih banyak. Saya sudah mendapatkan informasi ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dokter. Amin. Izin bertanya, pertanyaan saya tadi saya tertarik mendengar dokter bahwa kanker itu ada pesan cintanya begitu ya dok ya. Ada Kalau itu urusan saya. Kalau itu urusan saya, Bu. Oh gitu. Kalau Pak Dokter urusannya secara fisik. Kalau kalau tanya pesan cinta dari cancer itu saya ya. Ibu udah baca buku saya belum? Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Belum dokter. Nanti Ibu masuk grup atau tanya ke Bu Ati itu itu sudah makanan kita sehari-hari. Bisa kelihatan? Nah, ini di sana itu kayak kamus tuh buku pesan cinta itu kayak kamus di situ sakit apa aja itu ada jawabannya. Ini pesan cinta tumor atau kanker. Silakan dibaca, Ibu. Baik, dokter. Terima kasih infonya. Secara intinya apa dok pesan cinta kanker itu? Pesan cinta tumor kanker, adanya kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati yang mendalam dan lama. Adanya perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran yang tertutup, mudah menyalahkan orang lain, sangat kritis terhadap diri sendiri, menyimpan rahasia, penyesalan dan duka cita yang sangat mendalam. Jika ingin sembuh, ubah emosinya. Saya memaafkan dan melepaskan masa lalu apapun yang sudah terjadi dengan sukacita. Saya memilih untuk mengisi hidup saya yang sekarang dengan sukacita. Saya menerima dan mencintai diri saya dan orang lain apa adanya. Dan semua baik-baik saja adanya, tidak ada yang perlu saya khawatirkan.
Nah, nanti ada pesan cinta tambahan nih. Kalau misalkan kansernya di kolon, itu kita baca pesan cinta kolon. Kalau pesan cintanya ada di, kalau kansernya ada di liver, misalkan kita baca pesan cinta liver, itu ada seed of anger, kemarahan yang bertahta. Kalau di kepala, biasanya itu terkait dengan pikiran yang terlalu loading terus. Kalau di payudara, itu biasanya terkait dengan orang terdekat. Bahkan ketika itu di kiri dan kanan, itu mengandung pesan cinta yang sangat spesifik. Kiri itu adalah terkait dengan sosok perempuan dan kanan terkait dengan sosok laki-laki. Amazingnya sahabat semua, saya sudah nanganin, saya buka holistik ini dari tahun 2015. Berarti sudah berapa tahun tuh? 2015 sampai sekarang udah 10 tahun. Saya mulai dari Lombok ya. Saya dari asal dari Lombok, kelahiran Surabaya tapi lama di Lombok. Itu saya buka klinik di Lombok. Itu udah 10 tahun. Ternyata tidak pernah tertukar sahabat. Contoh ketika pendalaman masalah nih, dia kena kena kanker payudara sebelah kiri karena dia apa suaminya selingkuh gitu kan. Logikanya suami selingkuh berarti kan emosinya terhadap laki-laki ya, harusnya di sebelah kanan. Kenapa kok dia di sebelah kiri? Ternyata ketika didalami masalah, itu emosinya bukan ke yang laki-lakinya, bukan ke suaminya. Justru suaminya itu dia karena terlalu mencintai suaminya, suaminya tuh nggak pernah salah. Yang dia marahin apa? Yang dia marahin adalah apa selingkuhan dari suaminya yang dibilang dia guna-gunain suami saya nih. Atau ada kasus dia marahnya sama mertua karena mertuanya tuh nggak suka sama dia, jadi kayak mendorong suaminya untuk udah kamu cari istri lain lagi. Nah, kayak gitu. Jadi emosi yang dominan itu terhadap mertuanya itu adalah perempuan ya. Berarti itu di payudara sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan biasanya terkait dengan laki-laki itu biasanya jelas banget tuh terhadap pasangan di sebelah. Nanti kalau di alat kelamin, entah itu kalau laki di prostat gitu, kalau perempuan di leher rahim, di rahim kayak gitu atau di indung telur, maka itu biasanya terkait dengan pasangan. Itu sahabat. Jadi benar-benar udah ribuan orang yang saya pendalaman masalah itu sangat related. Emosi A itu sakit A, emosi B sakit B, emosi C sakit C, dan itu nggak pernah tertukar sahabat. Jadi kalau secara holistik kita tidak hanya mengintervensi dari aspek tubuh tapi juga dari aspek spiritual kemudian mental seperti itu gitu. Jadi kalaupun sakitnya bukan kemudian oh secara holistik pasti sembuh semua, nggak juga gitu sayang. Semua juga butuh proses gitu kan, dan apa sama juga di rumah sakit juga apakah Anda dijamin sembuh gitu kan, yang mati juga banyak gitu kan, seperti itu. Tapi paling tidak Anda mulai tenang dulu nih dan menerima sakit ini sebagai sebentuk pesan cinta alih-alih menderita dengan sakit itu sahabat. Itu yang kami ambil dulu di apa namanya dengan holistik ini adalah hal yang luhur sekali adalah Anda menemukan Allah di dalam diri. Itu yang terutama. Itu. Jadi nanti Allah sendiri yang akan membimbing nih. Bahkan bisa nggak sih kansernya tiba-tiba hilang? Bisa, sahabat. Itu banyak kali sahabat-sahabat yang nggak pernah datang ke camp, hanya dengerin YouTube gitu kan. Bukan kemudian YouTube yang head up, bukan. Tapi Anda sendiri yang mau memproses diri Anda sendiri dan oke, saya ada marah di situ. Oke, saya maafkan. Oke, saya lepaskan dari diri saya. Ketika Anda mampu memaafkan seperti itu sepenuhnya, mengangkat semua emosi-emosi itu, bukan tanpa mustahil loh, kansernya hilang dan itu udah banyak sekali yang saya bisa buktikan banyak sekali sahabat-sahabat tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, bahkan di kampung-kampung terpencil gitu yang nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ikut ini gitu kan, hanya dengerin dari YouTube gitu beliau-beliau itu sembuh dan bebas dari kanker hanya minum-minum yang sederhana di sekitar rumah, misalkan apa daun sirsak, misalkan kunyit seperti dokter tadi sarankan, kemudian temu putih misalkan, terus keladi tikus, gamat, apa yang ada di sekitar kita itu ternyata sumber pengobatan kanker yang luar biasa. Oke, sebelum ditutup satu lagi, silahkan. Dokter. Terima kasih Bu Sinta. Ya, Bu Ayu, situ satu lagi masih ada waktu 5 menit. Bu Sinta. Oke, silakan Bu Fadila. Ya, untuk protokol stroke dokter gimana? Nah, kalau ini nanti kita buat sesi lain lagi ya Bu. Ini waktunya udah sekian, nanti Ibu bisa
kita buat sesi lagi untuk protokol stroke. Tenang, Pak Dokter masih punya banyak protokol. Tapi intinya kurang lebih sama, hindari gula, kayak gitu, hindari nasi, ganti dengan beras hitam, kayak gitu. Atau bahan-bahan lain yang, makan-makanan lain yang indeks glikemiknya rendah. Bu Itu, Sinta mau gitu. tanya, Boleh sayang. Bu Christine ya? iya, di samping camp, Pak Dokter Ali, apa ada konsul pribadi di luar camp? Nggak ada, Bu. Kem aja. Jadi di samping kalau nggak camp, Pak Ali, apa tuh ininya, kegiatannya? TikTok. Saya kerja, Bu. Saya kerja Oh, di kerja. aplikasi. Jadi saya sibuk di aplikasi, kerja, bikin aplikasi. Oh, Kemudian malamnya saya di TikTok. I Nah, see. kalau mau ketemu di TikTok tuh tiap malam ya Pak Yes. Dokter ya, Senin Iya. sampai Setiap, Jumat iya, setiap jam hari kerja. 19.30. 19.30. Apa? Setelah Isya gitu, karena biasanya Setelah nunggu itu. Isyaan dulu gitu. Itu tiap hari konsisten. Saya bener-bener oke, kayaknya apa luar biasa Pak Dokter ini dengan dedikasinya 1,5 tahun nggak pernah bolong, kecuali ada sesuatu yang mendesak gitu kan. Beliau membimbing orang dengan gratis semua seperti itu. Nanti beliau ada program bundling juga sahabat. Itu gitu kan. Itu program bundling juga keren banget, jadi dibimbing juga seumur hidup gitu. Nanti kalau Anda ikut camp, program bundlingnya juga gratis gitu. Masuk. Anda Masuk. Yes. udah Itu termasuk kalau, program bundling itu. iya Program itu bundling itu dibimbing. Banyak untuk bimbingan di situ. sorry, untuk orang yang udah kurus biasanya karena kena ca, terus disuruh puasa 14 hari, apa kuat? Bagaimana caranya? Nggak apa-apa, Bu. Lakukan aja. Tubuhnya udah bisa bikin tenaga sendiri kan tadi saya bilang. Itu ya. Nama Nah, TikToknya apa? Soalnya dokter kalau awet muda. Dokter Awet Muda, nama TikToknya. Oke. Jadi, saya juga termasuk orang yang kurus ya, walaupun berat saya 50, saya pernah menjalani Bu itu puasa mutih itu 41 hari. Tapi saya masih apa kalau namanya? Tapi saya kalau masih nggak ada yang makan yang bimbing bahaya putih-putih. juga kan, Bu? Nggak Iya, bahaya, Bu. Tenang aja. Yang penting Ibu, kan ada kami di tipsnya sini. saya tadi, ya, tipsnya saya adalah kalau Bapak Ibu lagi puasa mutih, itu harus istirahat. Kalau Ibu keparnoan, takut segala macam, istirahat, nggak boleh kerja apapun. Jadi kerjanya adalah tidur, minum air putih, pipis. Udah tiga tujuannya ya. Dan tidurnya itu nggak pakai bantal, Bu. Kaki naik ke atas begitu. Kalau Ibu pusing, kaki naik ke atas, Ibu nggak pusing lagi. Ya, saya juga melakukan puasa muti tapi cuma cuma 3 hari. 2 hari pertama itu lemes, Bu. Iya, saya tahu Ibu lemes, kepala pusing. Iya, saya tiduran. Kalau puasa pusing, saya tiduran, kaki naik ke atas, nggak pusing lagi. Kemudian kalau bangun tempat itu saya pelan-pelan nih, pelan-pelan. Nggak bisa cepet-cepet, karena pusing ya. Tapi di hari ketiga, Bu, udah enak badannya. Saya bisa jalan-jalan ke mall. Hari ketiga saya jalan-jalan ke mall. Ya, jadi Bapak Ibu eh, ingat tubuh kita ini hebat sekali ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada makanan masuk ke tubuh kita bisa bikin tenaga sendiri. Dari mana tenaganya? Dari protein Bapak Ibu. Otot Bapak Ibu dibongkar dari gula. Nama prosesnya gluconeogenesis. Jadi nggak perlu khawatir, Bu. Ada orang puasa muti 370 hari, Bu. Di YouTube ada, Bu. Masih hidup orangnya. Saya punya pasien ibu-ibu detox vaksin COVID. 14 hari, Bu, puasa muti sama kayak cancer. Saya tanya, Ibu keluhannya apa? Saya nggak ngeluh apa-apa, Dok. Saya masih nganterin anak sekolah, masih jualan, nggak ada keluhan. Ada yang begitu, Bu. Jadi tergantung niat sih menurut saya ya. Ya, Nggak perlu apalagi khawatir tubuhnya nggak dapat makanan karena tubuh kita bisa bikin makanan sendiri. Itu intinya. Ya. obat diet juga ya Dok ya. Obat Yes. diet, jadi yang lemak-lemak itu dibakar. Jadi jangan takut Bu Yes. Christine. Saya pernah ngalamin 41 hari saya ini gitu. Cuman saya benar-benar niatin untuk apa namanya itu bahwa untuk secara spiritual bahwa ngebersihin gitu loh, ngebersihin Iya, saya tahu. marah, sedih dan sebagainya kayak gitu. Itu benar-benar apa ya? Kalau Jadi kalau hening gitu loh. iya, Jadi kalau sudah di bawah BMI juga masih oke, masih Masih bisa. oke, Bu. Masih oke. Iya, gitu. terus tuh, masuknya nanti nyusul. Kalau saya tambahin ini Dok, saya tambahin propolis, agak Oh, cheating dulu. fine. Pokoknya kita istirahatkan Jadi, tubuh kita aja. uh-uh. Saya masih aktivitas dulu itu 40 harian itu saya masih aktivitas, masih ngelayanin pasien, masih nyetir, masih it's okay kok.
sahabat, bisa worth it kok itu apa namanya untuk dilakukan gitu, karena itu untuk mendetok semua apa yang di dalam tubuh dan secara mental juga gitu loh. Itu Kalau apalagi nggak kalau sampai kalau nggak sampai 14 hari apa masih Boleh, boleh boleh. 7 hari ya, Terserah 7 hari ibu. kayak gitu kan, seperti itu. Boleh nanti maka ini sahabat, jangan khawatir ya kalau kita bicara energi. Energi itu ada 3 sumbernya. Satu, energi itu didapat dari bawaan dari orang tua kita, terutama dari ibu. Jadi kalau Anda punya ibu yang sehat, yang kuat, yang umurnya panjang, Anda beruntung. Karena apa? Energinya tuh ada di dalam diri Anda dan itu tersimpan di ginjal. Gitu loh. Jadi ginjal itu sebenarnya organ yang sangat-sangat kuat itu sebenarnya kayak gitu kan. Jadi kalau dia misalkan ginjalnya udah rusak itu biasanya organ lain juga udah ikut rusak sebenarnya karena itu adalah saringan yang terakhir gitu kan. Itu di ginjal. Yang kedua itu dari makanan. Makanan pun itu energi yang didapat dari makanan itu hanya menyumbang 10 sampai 30% kebutuhan energi kita. Itu pun kalau makanan Anda bener gitu kan. Masaknya bener, bahkan energi yang full masih ada itu adalah energi-energi yang tidak melalui proses pemanasan. Jadi kita minum jus, smoothie, makan buah-buah segar, sayur-sayuran, lalapan itu energinya kuat banget. Makanya Anda lihat kan orang Bandung gitu kan yang seneng lalapan, mukanya cantik-cantik gitu kan. Karena sayurnya tuh lebih banyak dibanding hewaninya gitu kan. Nah, itu dari makanan itu paling menyumbang 20-30% dari kebutuhan tubuh kita. Yang ketiga adalah energi itu dapat dari mana? Dari semesta ini loh, sahabat. Anda tahu kan dulu-dulu kalau kita baca sejarah itu sunan-sunan wali-wali zaman dulu itu bisa sampai tahunan apa meditasi di pinggir sungai, di gua, di mana itu sampai tahunan, sahabat, itu tidak makan. Ada cerita kisah riwayatnya si Wali Songo tuh sampai sampai ditumbuhi apa lumut gitu loh. Ketika dia meditasi 5 tahun di pinggir sungai udah kayak membatu. Apakah dia makan? Tidak. Gitu loh. Yang apa yang dia makan? Ini energi dari semesta ini adalah tanpa batas sebenarnya. Dan lucunya kita ini grounding misalkan itu energi dari energi dari bumi itu sangat-sangat kuat. Lucunya kita hari ini seringkali ke, merasa lelah atau sakit. Sakit itu adalah karena kekurangan energi juga, low energi gitu atau tersumbat saluran-saluran meridiannya sehingga energi itu tidak mengalir lancar di dalam tubuh, sahabat. Nah, itu kenapa? Kan jadi kan lucu, kita berada di dalam lautan energi tanpa batas tapi kita low energi. Itu sama seperti ikan di dalam samudra terus megap-megap nyari air, mana air, mana air. Bukan salah energinya, tapi kitanya yang belum mampu menyerap energi itu dengan baik gitu dari semesta ini gitu kan. Anda bisa rasakan kalau Anda duduk saja di Samasta itu energinya kuat sekali dari alam, terus kemudian kita bermeditasi bersama di situ, itu obat tuh jauh. Kemarin yang saya ceritakan baru baru sehari nih ada orang dari Medan yang lagi sekarang saya rawat gitu di Samasta. Itu tadinya jalan tuh diseret, sahabat. Kakinya tuh berat karena pernah stroke kayak gitu, 2 kakak beradik gitu. Sekarang tadi cerita, Bu, kaki saya udah enteng. Dia sudah bisa naik-naik tangga yang tadinya jalan pelan-pelan seperti itu. Hanya baru 1 malam di Samasta. Itu, sahabat. Jadi kita bisa kembali ke alam, menyatu dengan alam, menyatu dengan diri kita, mengakses energi ilahiyah, makanan, obat itu semua hanyalah bantuan, sahabat. Itu yang perlu kita cari di dalam diri. Oke? Gitu, sahabat. Ini sudah jam 3 kayaknya Pak Dokter. Nanti kita sambung lagi ya. Itu buat yang para alumni. Para alumni yang belum ketemu Pak Dokter, tanggal 17, 18, 19 kita ada camp untuk alumni. Itu 3 hari, nanti Pak Dokter datang sehari di kita dan kita bisa puas bercengkrama dengan beliau dan menanyakan apa saja. Semua yang di camp itu tidak ada yang disembunyikan, semua harus bisa dipakai di rumah, harus bisa dibuat di rumah. Anda berobat kemana coba yang bisa seperti itu? Anda berobat ke rumah sakit,
Anda tidak tahu makanannya apa, obatnya apa, bahkan obat yang Anda minum, yang disuntikkan ke dalam infus Anda tidak tahu. Tapi apa yang di camp itu semua harus bisa diulang di rumah. Karena mengobati tubuh itu tidak hanya butuh obat, sahabat, tapi kita perlu membangun tubuh ini dengan lebih baik dengan semua unsur di muka bumi ini. Air, api, tanah, dan udara. Seperti itu. Itu konsep holistik, itu benar-benar holistik. Oke, terima kasih sahabat. Mohon maaf kalau tidak banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Nanti kita Sinta boleh lanjutkan di tanya? grup. Oke, Bu Sinta, Utari, silakan sebentar. terima kasih. Saya ini terakhir kok sering dingin ya badan saya, Bu Sinta. Kenapa ya? Oke, mungkin Pak Dokter bisa bantu jawab. Dingin itu berarti sirkulasi darahnya kurang lancar, Bu. Ibu olahraga jantung, Bu. Sama minum cayenne pepper seperujung sendok teh. Apa? Olahraga dulu, Bu, bukan cayenne peppernya. Ya, Ibu olahraga dulu, ini yang penting. Olahraga ya. jantung. Kalau Ibu berarti olahraga jantungnya saran saya adalah sepeda statis aja. Oh ya, ya, Sepeda oke. statis, sepeda yang diem aja ya. Tiap hari Bu Ya. 30 menit. Kemudian untuk peredaran darah supaya lancar, itu ada herbal namanya bubuk cabai keriting. Namanya cayenne pepper. Seujung sendok teh aja. Sehari Cayenne sekali, pepper. kalau saya 2 kali. Ya, silakan. Ya, Tuh, enak kan ya. semua jadi alam. Terima kasih. Ya. Oke, gitu sahabat Terima semua. kasih. Kita tunggu Bu Utari ikut Bu ini ya Sinta. besok ya kelas Ya, alumni ya. tanggal Oke. 16. Tanggal 16 ketemu, Bu. Sambil datang ya. Oke, Ya. Bapak sip. Ibu, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Boleh, membantu. Waalaikumsalam semua. Salam sejahtera untuk kita Saya juga semuanya. pamit ya. Om Terima kasih Pak. Swastiastu. Terima kasih. Oke, sahabat semua. Kita nyanyi padamu kembali. Bu Sinta, makasih Dokter Ali. Terima kasih Dokter Ali, terima kasih Bu Sinta. Aku menghargai diriku. Aku menyayangi tubuhku. Aku mencintai jiwaku. Aku berkah dari Tuhanku. Maafkan telah mengabaikan mereka. Maafkan telah jauh darimu. Kini ku temukan pesan darimu. Kini ku susuri jalan. Tiada lagi cerita duka aku. Tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Sadar. Tiada lagi cerita